PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Partai Nasdem sempat disorot saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret 2024, sebab partai pimpinan Surya Paloh itu tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket saat rapat tersebut. Padahal partainya tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut. Namun kini Nasdem memberikan sikap yang berbeda terkait pengusulan hak angket ini, di mana mereka justru menggebu untuk mengajukan hak angket, bahkan sampai mengajak parpol pengusung paslon 02 untuk mendukung hak angket. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Menurut Syahroni, semestinya parpol pengusung Prabowo Gibran tidak takut untuk mendukung pengusungan hak angket apabila tidak terjadi apapun. Ia justru menyebut penolakan hak angket ini menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan Pilpres sewaktu-waktu terbukti. Syahroni pun menyebut komunikasi antar fraksi parpol pendukung hak angket ini terus berlanjut hingga kini. Ia menegaskan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket di DPR sekalipun PDIP sebagai pencetus pertama tidak ikut mengajukan. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir Tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Fraksi Partai Nasdem tidak menyampaikan pendapatnya terkait hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Meskipun bungkam pada saat rapat paripurna, Nasdem ternyata sudah menjalin komunikasi dengan PDIP soal hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari pada Kamis 7 Maret 2024. Ia membeberkan bahwa komunikasi informal pematangan hak angket dengan PDIP sedang berjalan.
Taufik menilai PDIP merupakan kunci bergulirnya hak angket DPR. Pasalnya, PDIP merupakan inisiator hak angket. Selain itu, PDIP juga merupakan fraksi terbesar di Senayan. Taufik mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan PDIP terkait hak angket. Ia juga mengatakan bungkamnya Nasdem saat rapat paripurna bukan berarti mereka tidak lagi berkomitmen terhadap usulan hak angket. Menurut Taufik, Nasdem berkomitmen menggunakan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Ia menegaskan meskipun tanpa PDIP, Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu, sebab Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket. Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket. Selain tergabung menjadi oposisi, Caimin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Cawapres nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Dikutip dari tribunnews.com, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Caimin tidak memberikan instruksi untuk mengajukan hak angket. Namun Luluk mengatakan Caimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Pihaknya menilai Caimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak angket. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak angket. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Ketua DPR Puan Maharani menuliskan surat di tengah rapat paripurna geger soal pengajuan hak angket pada Selasa 5 Maret silam. Surat itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Puan memimpin rapat paripurna. Dalam surat itu, Puan pun berpesan agar siap kalah di pemilu 2024. Hal tersebut dibacakan oleh Dasko mewakili Puan yang berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Diketahui Puan tak bisa menghadiri sidang lantaran melakukan kunjungan kerja di Prancis. Dalam pidato tersebut, Puan menuliskan beberapa pesan etika politik, salah satunya soal kesiapan menang atau kalah dalam pemilu. Terlebih menurut Puan, pemilu merupakan kompetisi. Oleh sebab itu, Putri Ketua Umum PDIP ini menyebut setiap peserta pemilu harus siap menerima hasilnya. Meski begitu, Puan mengatakan etika politik untuk siap menerima kekalahan dan kemenangan harus disertai dengan etika politik penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Diketahui sebelumnya, rapat paripurna dilaksanakan pada Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir dalam rapat lantaran masih berada di
Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya yakni menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Waketum Gerindra Habibur Rahman menilai sebagian besar anggota DPR tidak mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai mayoritas anggota Dewan menganggap pemilu 2024 sudah berakhir dan hasilnya harus dihormati. Habibur Rahman mengatakan para legislator juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya. Menurutnya tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa 8 bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang menumpuk. Selain itu, Habibur Rahman menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. Hal itulah yang dilihat dari tidak adanya anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota dewan lainnya. Diajukan juga bukan dengan cara melakukan interupsi, kan? Jadi teman-teman yang kemarin interupsi saya pikir cuma saling menanggapi saja, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat hari ini, bagian besar teman-teman juga bertempur di dapil masing-masing, mengamankan suara pilpres maupun pileg terutama, ya, yang belum memasuki rekapitulasi tingkat provinsi. Rata-rata kan finalnya karena di dapil itu finalnya di provinsi, ya. Karena kan biasanya satu dapil itu beberapa kabupaten atau satu provinsi. Jadi sampai tanggal 20 ya, sepertinya teman-teman lebih banyak di daerah, di provinsi masing-masing. Kemudian juga saya sih melakukan banyak komunikasi, jadi ada teman-teman lintas koalisi, lintas partai. Saya menangkap semangat kawan-kawan, ya. Ini boleh jadi subjektif, mungkin saya adalah bahwa ya kontestasi kan sudah usai dan ada pemilu Vox Populi suara rakyat, suara Tuhan, rakyat sudah memutuskan. Lalu ada metode yang yang banyak orang percaya itu sangat valid, ya. Sehingga kalau soal hasil pemilu, proses pemilu sepertinya, ya, semangat teman-teman menghormati sebagian besar teman-teman. Ya sudahlah, sudah pemilu, sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal teks perbaikan, ya, hak angket misalnya perbaikan agar pemilu yang akan datang lebih baik lagi, ya ada yang berpendapat oke, ada yang berpendapat belum diperlukan saat ini. Kenapa? Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat, misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal 8 bulan ini kan bisa masing-masing tadi mungkin bisa dua ini, atau masing-masing komisi bisa dua undang disahkan, gitu kan, atau dalam konteks pengawasan ya mungkin bisa lebih maksimal. Jadi bisa saja nggak perlu angket, tetapi dibahas di rapat-rapat bidang pengawasan. Komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu, kami rapat dengan aparat penegak hukum. Kita jangan aspirasi masyarakat soal dugaan-dugaan kecurangan bisa disampaikan. Jadi semangat yang saya dapat, ya, dengan komunikasi interpersonal dengan kawan-kawan kurang lebih seperti itu. Pemilu ini sudah ada pemenang. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan
karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Partai Nasdem sempat disorot saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret 2024, sebab partai pimpinan Surya Paloh itu tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket saat rapat tersebut. Padahal partainya tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut. Namun kini Nasdem memberikan sikap yang berbeda terkait pengusulan hak angket ini, di mana mereka justru menggebu untuk mengajukan hak angket, bahkan sampai mengajak parpol pengusung Paslon 02 untuk mendukung hak angket. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Menurut Syahroni, semestinya parpol pengusung Prabowo Gibran tidak takut untuk mendukung pengusungan hak angket apabila tidak terjadi apapun. Ia justru menyebut penolakan hak angket ini menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan Pilpres sewaktu-waktu terbukti. Syahroni pun menyebut komunikasi antar fraksi parpol pendukung hak angket ini terus berlanjut hingga kini. Ia menegaskan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket di DPR sekalipun PDIP sebagai pencetus pertama tidak ikut mengajukan. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung Paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Fraksi Partai Nasdem tidak menyampaikan pendapatnya terkait hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Meskipun bungkam pada saat rapat paripurna, Nasdem ternyata sudah menjalin komunikasi dengan PDIP soal hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari pada Kamis 7 Maret 2024. Ia membeberkan bahwa komunikasi informal pematangan hak angket dengan PDIP sedang berjalan. Taufik menilai PDIP merupakan kunci bergulirnya hak angket DPR. Pasalnya, PDIP merupakan inisiator hak angket. Selain itu, PDIP juga merupakan fraksi terbesar di Senayan. Taufik mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan PDIP terkait hak angket. Ia juga mengatakan bungkamnya Nasdem saat rapat paripurna bukan berarti mereka tidak lagi berkomitmen terhadap usulan hak angket. Menurut Taufik, Nasdem berkomitmen menggunakan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Ia menegaskan meskipun tanpa PDIP, Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu, sebab Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket.
Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket. Selain tergabung menjadi oposisi, Caimin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Cawapres nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Dikutip dari Tribunnews.com, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Caimin tidak memberikan instruksi untuk mengajukan hak angket. Namun Luluk mengatakan Caimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Pihaknya menilai Caimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak angket. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak angket. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Ketua DPR Puan Maharani menuliskan surat di tengah rapat paripurna geger soal pengajuan hak angket pada Selasa 5 Maret silam. Surat itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Puan memimpin rapat paripurna. Dalam surat itu, Puan pun berpesan agar siap kalah di pemilu 2024. Hal tersebut dibacakan oleh Dasko mewakili Puan yang berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Diketahui Puan tak bisa menghadiri sidang lantaran melakukan kunjungan kerja di Prancis. Dalam pidato tersebut, Puan menuliskan beberapa pesan etika politik, salah satunya soal kesiapan menang atau kalah dalam pemilu. Terlebih menurut Puan, pemilu merupakan kompetisi. Oleh sebab itu, Putri Ketua Umum PDIP ini menyebut setiap peserta pemilu harus siap menerima hasilnya. Meski begitu, Puan mengatakan etika politik untuk siap menerima kekalahan dan kemenangan harus disertai dengan etika politik penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Diketahui sebelumnya, rapat paripurna dilaksanakan pada Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir dalam rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya yakni menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Waketum Gerindra Habibur Rahman menilai sebagian besar anggota DPR tidak mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai mayoritas anggota Dewan menganggap pemilu 2024 sudah berakhir
dan hasilnya harus dihormati. Habibur Rahman mengatakan para legislator juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya. Menurutnya tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa 8 bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang menumpuk. Selain itu, Habibur Rahman menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. Hal itulah yang dilihat dari tidak adanya anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota dewan lainnya. Diajukan juga bukan dengan cara melakukan interupsi, kan jadi teman-teman yang kemarin interupsi itu saya pikir cuma saling menanggapi saja, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat hari ini, bagian besar teman-teman juga bertempur di dapil masing-masing, mengamankan suara pilpres maupun pileg terutama, ya, yang belum memasuki rekapitulasi tingkat provinsi. Rata-rata kan finalnya karena di dapil itu finalnya di provinsi, ya. Karena kan biasanya satu dapil itu beberapa kabupaten atau satu provinsi. Jadi sampai tanggal 20 ya sepertinya energi teman-teman lebih banyak di daerah di provinsi masing-masing. Kemudian juga saya sih melakukan banyak komunikasi tadi ada teman-teman lintas koalisi, lintas partai. Saya menangkap semangat kawan-kawan, ya. Ini boleh jadi subjektif, tapi saya adalah bahwa ya kontestasi kan sudah besar dan ada pemilu Vox Populi suara rakyat, suara rakyat sudah memutuskan. Lalu ada metode quick count yang banyak orang percaya itu sangat valid, ya. Sehingga kalau soal hasil pemilu, proses pemilu sepertinya ya semangat teman-teman menghormati sebagian besar teman-teman. Ya sudahlah, sudah pemilu, sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal teks perbaikan, ya hak angket misalnya perbaikan agar pemilu yang akan datang lebih baik lagi, ya ada yang berpendapat oke, ada yang berpendapat belum diperlukan saat ini. Kenapa? Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat, misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal 8 bulan ini kan bisa masing-masing tadi mungkin bisa dua ini, masing-masing komisi bisa dua undang disahkan, gitu kan, atau dalam konteks pengawasan ya mungkin bisa lebih maksimal. Jadi bisa saja nggak perlu angket, tetapi dibahas di rapat-rapat bidang pengawasan. Komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu, kami rapat dengan aparat penegak hukum. Tentu saja kan aspirasi masyarakat soal dugaan-dugaan kecurangan bisa disampaikan. Jadi semangat yang saya dapat ya dengan komunikasi interpersonal dengan kawan-kawan kurang lebih seperti itu. Pemilu ini sudah ada pemenang. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket.
Partai Nasdem sempat disorot saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret 2024, sebab partai pimpinan Surya Paloh itu tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket saat rapat tersebut. Padahal partainya tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut. Namun kini Nasdem memberikan sikap yang berbeda terkait pengusulan hak angket ini, di mana mereka justru menggebu untuk mengajukan hak angket, bahkan sampai mengajak parpol pengusung paslon 02 untuk mendukung hak angket. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Menurut Syahroni, semestinya parpol pengusung Prabowo Gibran tidak takut untuk mendukung pengusungan hak angket apabila tidak terjadi apapun. Ia justru menyebut penolakan hak angket ini menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan Pilpres sewaktu-waktu terbukti. Syahroni pun menyebut komunikasi antar fraksi parpol pendukung hak angket ini terus berlanjut hingga kini. Ia menegaskan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket di DPR sekalipun PDIP sebagai pencetus pertama tidak ikut mengajukan. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Fraksi Partai Nasdem tidak menyampaikan pendapatnya terkait hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Meskipun bungkam pada saat rapat paripurna, Nasdem ternyata sudah menjalin komunikasi dengan PDIP soal hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari pada Kamis 7 Maret 2024. Ia membeberkan bahwa komunikasi informal pematangan hak angket dengan PDIP sedang berjalan. Taufik menilai PDIP merupakan kunci bergulirnya hak angket DPR. Pasalnya, PDIP merupakan inisiator hak angket. Selain itu, PDIP juga merupakan fraksi terbesar di Senayan. Taufik mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan PDIP terkait hak angket. Ia juga mengatakan bungkamnya Nasdem saat rapat paripurna bukan berarti mereka tidak lagi berkomitmen terhadap usulan hak angket. Menurut Taufik, Nasdem berkomitmen menggunakan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Ia menegaskan meskipun tanpa PDIP, Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu, sebab Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket. Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket. Selain tergabung menjadi oposisi, Caimin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Cawapres nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Dikutip dari tribunnews.com, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Caimin tidak memberikan
instruksi untuk mengajukan hak angket. Namun Luluk mengatakan Caimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Pihaknya menilai Caimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak angket. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak angket. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Ketua DPR Puan Maharani menuliskan surat di tengah rapat paripurna geger soal pengajuan hak angket pada Selasa 5 Maret silam. Surat itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Puan memimpin rapat paripurna. Dalam surat itu, Puan pun berpesan agar siap kalah di pemilu 2024. Hal tersebut dibacakan oleh Dasko mewakili Puan yang berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Diketahui Puan tak bisa menghadiri sidang lantaran melakukan kunjungan kerja di Prancis. Dalam pidato tersebut, Puan menuliskan beberapa pesan etika politik, salah satunya soal kesiapan menang atau kalah dalam pemilu. Terlebih menurut Puan, pemilu merupakan kompetisi. Oleh sebab itu, Putri Ketua Umum PDIP ini menyebut setiap peserta pemilu harus siap menerima hasilnya. Meski begitu, Puan mengatakan etika politik untuk siap menerima kekalahan dan kemenangan harus disertai dengan etika politik penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Diketahui sebelumnya, rapat paripurna dilaksanakan pada Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir dalam rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya yakni menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Waketum Gerindra Habibur Rahman menilai sebagian besar anggota DPR tidak mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai mayoritas anggota Dewan menganggap pemilu 2024 sudah berakhir dan hasilnya harus dihormati. Habibur Rahman mengatakan para legislator juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya. Menurutnya tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa 8 bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang menumpuk. Selain itu, Habibur Rahman menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. Hal itulah yang dilihat dari tidak adanya anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota dewan lainnya. Diajukan juga bukan dengan cara melakukan interupsi, kan jadi
teman-teman yang kemarin interupsi itu saya pikir cuma saling menanggapi saja ya. Kemudian kalau teman-teman lihat hari ini bagian besar teman-teman juga bertempur di dapil masing-masing mengamankan suara pilpres maupun pileg terutama ya yang belum memasuki rekapitulasi tingkat provinsi. Rata-rata kan finalnya karena di dapil itu finalnya di provinsi. Ya. Karena kan biasanya satu dapil itu beberapa kabupaten atau satu provinsi. Jadi sampai tanggal 20 ya sepertinya energi teman-teman lebih banyak di daerah di provinsi masing-masing. Kemudian juga saya sih melakukan banyak komunikasi berjanji ada teman-teman lintas koalisi lintas partai. Saya menangkap semangat kawan-kawan ya ini boleh jadi subjektif tapi saya adalah bahwa ya kontestasi kan sudah usai dan ada pemilu Vox Populi suara rakyat, suara rakyat sudah memutuskan. Lalu ada metode yang namanya quick count yang banyak orang percaya itu sangat valid ya. Sehingga kalau soal hasil pemilu, proses pemilu sepertinya ya semangat teman-teman menghormati sebagian besar teman-teman. Ya sudahlah sudah pemilu, sudah ada pemenangnya kurang lebih begitu. Tapi kalau soal teks perbaikan ya hak angket misalnya perbaikan agar pemilu yang akan datang lebih baik lagi ya ada yang berpendapat oke, ada yang berpendapat belum diperlukan saat ini. Kenapa? Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat, misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal 8 bulan ini kan bisa masing-masing tadi mungkin bisa dua ini atau masing-masing komisi bisa dua undang disahkan gitu kan, atau dalam konteks pengawasan ya mungkin bisa lebih maksimal. Jadi bisa saja nggak perlu angket tetapi dibahas di rapat-rapat bidang pengawasan. Komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu, kami rapat dengan aparat penegak hukum. Kita jangan aspirasi masyarakat soal dugaan-dugaan kecurangan bisa disampaikan. Jadi semangat yang saya dapat ya dalam komunikasi interpersonal dengan kawan-kawan kurang lebih seperti itu. Pemilu ini sudah ada pemenang. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Partai Nasdem sempat disorot saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret 2024, sebab partai pimpinan Surya Paloh itu tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket saat rapat tersebut. Padahal partainya tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut. Namun kini Nasdem memberikan sikap yang berbeda terkait pengusulan hak angket ini, di mana mereka justru menggebu untuk mengajukan hak angket, bahkan sampai mengajak parpol pengusung Paslon 02 untuk mendukung hak angket. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024.
Menurut Syahroni, semestinya parpol pengusung Prabowo Gibran tidak takut untuk mendukung pengusungan hak angket apabila tidak terjadi apapun. Ia justru menyebut penolakan hak angket ini menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan Pilpres sewaktu-waktu terbukti. Syahroni pun menyebut komunikasi antar fraksi parpol pendukung hak angket ini terus berlanjut hingga kini. Ia menegaskan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket di DPR sekalipun PDIP sebagai pencetus pertama tidak ikut mengajukan. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Fraksi Partai Nasdem tidak menyampaikan pendapatnya terkait hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Meskipun bungkam pada saat rapat paripurna, Nasdem ternyata sudah menjalin komunikasi dengan PDIP soal hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari pada Kamis 7 Maret 2024. Ia membeberkan bahwa komunikasi informal pematangan hak angket dengan PDIP sedang berjalan. Taufik menilai PDIP merupakan kunci bergulirnya hak angket DPR. Pasalnya, PDIP merupakan inisiator hak angket. Selain itu, PDIP juga merupakan fraksi terbesar di Senayan. Taufik mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan PDIP terkait hak angket. Ia juga mengatakan bungkamnya Nasdem saat rapat paripurna bukan berarti mereka tidak lagi berkomitmen terhadap usulan hak angket. Menurut Taufik, Nasdem berkomitmen menggunakan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Ia menegaskan meskipun tanpa PDIP, Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu, sebab Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket. Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket. Selain tergabung menjadi oposisi, Caimin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Cawapres nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Dikutip dari tribunnews.com, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Caimin tidak memberikan instruksi untuk mengajukan hak angket. Namun Luluk mengatakan Caimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Pihaknya menilai Caimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak angket. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak angket. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga.
Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Ketua DPR Puan Maharani menuliskan surat di tengah rapat paripurna geger soal pengajuan hak angket pada Selasa 5 Maret silam. Surat itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Puan memimpin rapat paripurna. Dalam surat itu, Puan pun berpesan agar siap kalah di pemilu 2024. Hal tersebut dibacakan oleh Dasko mewakili Puan yang berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Diketahui Puan tak bisa menghadiri sidang lantaran melakukan kunjungan kerja di Prancis. Dalam pidato tersebut, Puan menuliskan beberapa pesan etika politik, salah satunya soal kesiapan menang atau kalah dalam pemilu. Terlebih menurut Puan, pemilu merupakan kompetisi. Oleh sebab itu, Putri Ketua Umum PDIP ini menyebut setiap peserta pemilu harus siap menerima hasilnya. Meski begitu, Puan mengatakan etika politik untuk siap menerima kekalahan dan kemenangan harus disertai dengan etika politik penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Diketahui sebelumnya, rapat paripurna dilaksanakan pada Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir dalam rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya yakni menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Waketum Gerindra Habibur Rahman menilai sebagian besar anggota DPR tidak mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai mayoritas anggota Dewan menganggap pemilu 2024 sudah berakhir dan hasilnya harus dihormati. Habibur Rahman mengatakan para legislator juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya. Menurutnya tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa 8 bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang menumpuk. Selain itu, Habibur Rahman menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. Hal itulah yang dilihat dari tidak adanya anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota dewan lainnya. Diajukan bukan dengan cara melakukan interupsi, kan? Jadi teman-teman yang kemarin interupsi itu saya pikir cuma saling menanggapi saja, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat hari ini, bagian besar teman-teman juga bertempur di dapil masing-masing mengamankan suara pilpres maupun pileg terutama, ya, yang belum memasuki rekapitulasi tingkat provinsi. Rata-rata kan finalnya karena di dapil itu finalnya di provinsi, ya. Karena kan biasanya satu dapil itu beberapa kabupaten atau satu provinsi. Jadi sampai tanggal 20 ya, sepertinya teman-teman lebih banyak di daerah di provinsi masing-masing. Kemudian juga saya sih melakukan banyak komunikasi tadi ada teman-teman lintas koalisi, lintas partai. Saya menangkap semangat kawan-kawan, ya. Ini boleh jadi subjektif, tapi sekarang adalah bahwa ya kontestasi kan sudah usai dan ada pemeo Vox Populi
suara rakyat, suara Tuhan. Rakyat sudah memutuskan, lalu ada metode quick count yang banyak orang percaya itu sangat valid ya, sehingga kalau soal hasil pemilu, soal proses pemilu sepertinya ya semangat teman-teman menghormati sebagian besar teman-teman. Ya sudahlah, sudah pemilu, sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal teks perbaikan ya, hak angket misalnya perbaikan agar pemilu yang akan datang lebih baik lagi, ya ada yang berpendapat oke, ada yang berpendapat belum diperlukan saat ini. Kenapa? Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat, misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal 8 bulan ini kan bisa masing-masing akadi mungkin bisa dua ini, atau masing-masing komisi bisa dua undang disahkan gitu kan, atau dalam konteks pengawasan ya mungkin bisa lebih maksimal. Jadi bisa saja nggak perlu angket, tetapi dibahas di rapat-rapat bidang pengawasan. Komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu, kami rapat dengan aparat penegak hukum. Tentu saja kan aspirasi masyarakat soal dugaan-dugaan kecurangan bisa disampaikan. Jadi semangat yang saya dapat ya dengan komunikasi interpersonal dengan kawan-kawan kurang lebih seperti itu. Pemilu ini sudah ada pemenang. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu, diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Partai Nasdem sempat disorot saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret 2024, sebab partai pimpinan Surya Paloh itu tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket saat rapat tersebut. Padahal partainya tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut. Namun kini Nasdem memberikan sikap yang berbeda terkait pengusulan hak angket ini, di mana mereka justru menggebu untuk mengajukan hak angket, bahkan sampai mengajak parpol pengusung Paslon 02 untuk mendukung hak angket. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Menurut Syahroni, semestinya parpol pengusung Prabowo Gibran tidak takut untuk mendukung pengusungan hak angket apabila tidak terjadi apapun. Ia justru menyebut penolakan hak angket ini menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan Pilpres sewaktu-waktu terbukti. Syahroni pun menyebut komunikasi antar fraksi parpol pendukung hak angket ini terus berlanjut hingga kini. Ia menegaskan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket di DPR sekalipun PDIP sebagai pencetus pertama tidak ikut mengajukan. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir Tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung Paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar.
Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Fraksi Partai Nasdem tidak menyampaikan pendapatnya terkait hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Meskipun bungkam pada saat rapat paripurna, Nasdem ternyata sudah menjalin komunikasi dengan PDIP soal hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari pada Kamis 7 Maret 2024. Ia membeberkan bahwa komunikasi informal pematangan hak angket dengan PDIP sedang berjalan. Taufik menilai PDIP merupakan kunci bergulirnya hak angket DPR. Pasalnya PDIP merupakan inisiator hak angket. Selain itu, PDIP juga merupakan fraksi terbesar di Senayan. Taufik mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan PDIP terkait hak angket. Ia juga mengatakan bungkamnya Nasdem saat rapat paripurna bukan berarti mereka tidak lagi berkomitmen terhadap usulan hak angket. Menurut Taufik, Nasdem berkomitmen menggunakan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Ia menegaskan meskipun tanpa PDIP, Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu, sebab Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket. Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket. Selain tergabung menjadi oposisi, Caimin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Cawapres nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Dikutip dari Tribunnews.com, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Caimin tidak memberikan instruksi untuk mengajukan hak angket. Namun Luluk mengatakan Caimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Pihaknya menilai Caimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak angket. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak angket. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki
bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Ketua DPR Puan Maharani menuliskan surat di tengah rapat paripurna geger soal pengajuan hak angket pada Selasa 5 Maret silam. Surat itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Puan memimpin rapat paripurna. Dalam surat itu, Puan pun berpesan agar siap kalah di pemilu 2024. Hal tersebut dibacakan oleh Dasko mewakili Puan yang berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Diketahui Puan tak bisa menghadiri sidang lantaran melakukan kunjungan kerja di Prancis. Dalam pidato tersebut, Puan menuliskan beberapa pesan etika politik. Salah satunya soal kesiapan menang atau kalah dalam pemilu. Terlebih menurut Puan, pemilu merupakan kompetisi. Oleh sebab itu, Putri Ketua Umum PDIP ini menyebut setiap peserta pemilu harus siap menerima hasilnya. Meski begitu, Puan mengatakan etika politik untuk siap menerima kekalahan dan kemenangan harus disertai dengan etika politik penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Diketahui sebelumnya, rapat paripurna dilaksanakan pada Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir dalam rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya yakni menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Waketum Gerindra Habibur Rahman menilai sebagian besar anggota DPR tidak mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai mayoritas anggota Dewan menganggap pemilu 2024 sudah berakhir dan hasilnya harus dihormati. Habibur Rahman mengatakan para legislator juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya. Menurutnya tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa 8 bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang menumpuk. Selain itu, Habibur Rahman menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. Hal itulah yang dilihat dari tidak adanya anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota dewan lainnya. Diajukan juga bukan dengan cara melakukan instruksi, kan jadi teman-teman yang kemarin instruksi itu saya pikir cuma saling menanggapi saja, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat hari ini, bagian besar teman-teman juga bertempur di dapil masing-masing mengamankan suara pilpres maupun pileg terutama, ya, yang belum memasuki rekapitulasi tingkat provinsi. Katakan finalnya karena di dapil itu finalnya di provinsi, ya. Karena kan biasanya satu dapil itu beberapa kabupaten atau satu provinsi. Jadi sampai tanggal 20 ya sepertinya energi teman-teman lebih banyak di daerah di provinsi masing-masing. Kemudian juga saya sih melakukan banyak komunikasi jadi ada teman-teman lintas koalisi, lintas partai. Saya menangkap semangat kawan-kawan, ya. Ini boleh jadi subjektif, mungkin saya adalah bahwa ya kontestasi kan sudah usai dan ada pemilu populi suara rakyat, suara rakyat sudah memutuskan, lalu ada metode quick count yang banyak orang percaya itu sangat valid, ya. Sehingga kalau soal hasil pemilu, proses pemilu sepertinya ya semangat teman-teman menghormati sebagian besar teman-teman. Ya sudahlah, sudah pemilu, sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal teks perbaikan, ya hak angket misalnya perbaikan agar pemilu yang akan datang lebih baik lagi, ya ada yang berpendapat oke, ada yang berpendapat belum diperlukan saat ini. Kenapa? Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat, misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal 8 bulan ini kan bisa masing-masing AKD mungkin bisa duain, atau masing-masing komisi bisa dua undang disahkan, gitu kan, atau dalam konteks pengawasan ya mungkin bisa lebih maksimal. Jadi bisa saja nggak perlu angket, tetapi dibahas di rapat-rapat bidang pengawasan. Komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu,
kami rapat dengan aparat penegak hukum. Tentu saja kan aspirasi masyarakat soal dugaan-dugaan kecurangan bisa disampaikan. Jadi semangat yang saya dapat ya dalam komunikasi interpersonal ya kawan-kawan kurang lebih seperti itu. Pemilu ini sudah ada pemenang. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Partai Nasdem sempat disorot saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret 2024, sebab partai pimpinan Surya Paloh itu tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket saat rapat tersebut. Padahal partainya tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut. Namun kini Nasdem memberikan sikap yang berbeda terkait pengusulan hak angket ini, di mana mereka justru menggebu untuk mengajukan hak angket, bahkan sampai mengajak parpol pengusung Paslon 02 untuk mendukung hak angket. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Menurut Syahroni, semestinya parpol pengusung Prabowo Gibran tidak takut untuk mendukung pengusungan hak angket apabila tidak terjadi apapun. Ia justru menyebut penolakan hak angket ini menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan Pilpres sewaktu-waktu terbukti. Syahroni pun menyebut komunikasi antar fraksi parpol pendukung hak angket ini terus berlanjut hingga kini. Ia menegaskan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket di DPR sekalipun PDIP sebagai pencetus pertama tidak ikut mengajukan. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir Tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung Paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Fraksi Partai Nasdem tidak menyampaikan pendapatnya terkait hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Meskipun bungkam pada saat rapat paripurna, Nasdem ternyata sudah menjalin komunikasi dengan PDIP soal hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari pada Kamis 7 Maret 2024.
Ia membeberkan bahwa komunikasi informal pematangan hak angket dengan PDIP sedang berjalan. Taufik menilai PDIP merupakan kunci bergulirnya hak angket DPR. Pasalnya, PDIP merupakan inisiator hak angket. Selain itu, PDIP juga merupakan fraksi terbesar di Senayan. Taufik mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan PDIP terkait hak angket. Ia juga mengatakan bungkamnya Nasdem saat rapat paripurna bukan berarti mereka tidak lagi berkomitmen terhadap usulan hak angket. Menurut Taufik, Nasdem berkomitmen menggunakan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Ia menegaskan meskipun tanpa PDIP, Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu, sebab Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket. Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket. Selain tergabung menjadi oposisi, Caimin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Cawapres nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Dikutip dari Tribunnews.com, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Caimin tidak memberikan instruksi untuk mengajukan hak angket. Namun Luluk mengatakan Caimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Pihaknya menilai Caimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak angket. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak angket. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Ketua DPR Puan Maharani menuliskan surat di tengah rapat paripurna geger soal pengajuan hak angket pada Selasa 5 Maret silam. Surat itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Puan memimpin rapat paripurna. Dalam surat itu, Puan pun berpesan agar siap kalah di pemilu 2024. Hal tersebut dibacakan oleh Dasko mewakili Puan yang berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Diketahui Puan tak bisa menghadiri sidang lantaran melakukan kunjungan kerja di Prancis. Dalam pidato tersebut, Puan menuliskan beberapa pesan etika politik. Salah satunya soal kesiapan menang atau kalah dalam pemilu. Terlebih menurut Puan, pemilu merupakan kompetisi. Oleh sebab itu, Putri Ketua Umum PDIP ini menyebut setiap peserta pemilu harus siap menerima hasilnya. Meski begitu, Puan mengatakan etika politik untuk siap menerima kekalahan dan kemenangan harus disertai dengan etika politik penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Diketahui sebelumnya, rapat
rapat paripurna dilaksanakan pada Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir dalam rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya yakni menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Waketum Gerindra Habibur Rahman menilai sebagian besar anggota DPR tidak mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai mayoritas anggota Dewan menganggap pemilu 2024 sudah berakhir dan hasilnya harus dihormati. Habibur Rahman mengatakan para legislator juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya. Menurutnya tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa 8 bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang menumpuk. Selain itu, Habibur Rahman menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. Hal itulah yang dilihat dari tidak adanya anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota dewan lainnya. Diajukan juga bukan dengan cara melakukan instruksi, kan jadi teman-teman yang kemarin instruksi itu saya pikir cuma saling menanggapi saja, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat hari ini, bagian besar teman-teman juga bertempur di dapil masing-masing mengamankan suara pilpres maupun pileg terutama, ya, yang belum memasuki rekapitulasi tingkat provinsi. Katakan finalnya karena di dapil itu finalnya di provinsi, ya. Karena kan biasanya satu dapil itu beberapa kabupaten atau satu provinsi. Jadi sampai tanggal 20 ya sepertinya teman-teman lebih banyak di daerah di provinsi masing-masing. Kemudian juga saya sih melakukan banyak komunikasi, berjanji ada teman-teman lintas koalisi, lintas partai. Saya menangkap semangat kawan-kawan, ya. Ini boleh jadi subjektif, tapi saya adalah bahwa ya kontestasi kan sudah usai dan ada pemilu populi suara rakyat, suara rakyat sudah memutuskan. Lalu ada metode quick count yang banyak orang percaya itu sangat valid, ya. Sehingga kalau soal hasil pemilu, proses pemilu sepertinya, ya, semangat teman-teman menghormati sebagian besar teman-teman. Ya sudahlah, sudah pemilu, sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal teks perbaikan, ya, hak angket misalnya perbaikan agar pemilu yang akan datang lebih baik lagi, ya ada yang berpendapat oke, ada yang berpendapat belum diperlukan saat ini. Kenapa? Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat, misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal 8 bulan ini kan bisa masing-masing tadi mungkin bisa dua ini, masing-masing komisi bisa dua undang disahkan, gitu kan, atau dalam konteks pengawasan ya mungkin bisa lebih maksimal. Jadi bisa saja nggak perlu angket, tetapi dibahas di rapat-rapat bidang pengawasan. Komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu, kami rapat dengan aparat penegak hukum. Tentu saja kan aspirasi masyarakat soal dugaan-dugaan kecurangan bisa disampaikan. Jadi semangat yang saya dapat ya dalam komunikasi interpersonal dan kawan-kawan kurang lebih seperti itu. Pemilu ini sudah ada pemenang. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan
karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Partai Nasdem sempat disorot saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret 2024, sebab partai pimpinan Surya Paloh itu tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket saat rapat tersebut. Padahal partainya tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut. Namun kini Nasdem memberikan sikap yang berbeda terkait pengusulan hak angket ini, di mana mereka justru menggebu untuk mengajukan hak angket, bahkan sampai mengajak parpol pengusung paslon 02 untuk mendukung hak angket. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Menurut Syahroni, semestinya parpol pengusung Prabowo Gibran tidak takut untuk mendukung pengusungan hak angket apabila tidak terjadi apapun. Ia justru menyebut penolakan hak angket ini menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan Pilpres sewaktu-waktu terbukti. Syahroni pun menyebut komunikasi antar fraksi parpol pendukung hak angket ini terus berlanjut hingga kini. Ia menegaskan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket di DPR sekalipun PDIP sebagai pencetus pertama tidak ikut mengajukan. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Fraksi Partai Nasdem tidak menyampaikan pendapatnya terkait hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Meskipun bungkam pada saat rapat paripurna, Nasdem ternyata sudah menjalin komunikasi dengan PDIP soal hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari pada Kamis 7 Maret 2024. Ia membeberkan bahwa komunikasi informal pematangan hak angket dengan PDIP sedang berjalan. Taufik menilai PDIP merupakan kunci bergulirnya hak angket DPR. Pasalnya, PDIP merupakan inisiator hak angket. Selain itu, PDIP juga merupakan fraksi terbesar di Senayan. Taufik mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan PDIP terkait hak angket. Ia juga mengatakan bungkamnya Nasdem saat rapat paripurna bukan berarti mereka tidak lagi berkomitmen terhadap usulan hak angket. Menurut Taufik, Nasdem berkomitmen menggunakan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Ia menegaskan meskipun tanpa PDIP, Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu, sebab Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket.
Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket. Selain tergabung menjadi oposisi, Caimin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Cawapres nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Dikutip dari tribunnews.com, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Caimin tidak memberikan instruksi untuk mengajukan hak angket. Namun Luluk mengatakan Caimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Pihaknya menilai Caimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak angket. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak angket. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Ketua DPR Puan Maharani menuliskan surat di tengah rapat paripurna geger soal pengajuan hak angket pada Selasa 5 Maret silam. Surat itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Puan memimpin rapat paripurna. Dalam surat itu, Puan pun berpesan agar siap kalah di pemilu 2024. Hal tersebut dibacakan oleh Dasko mewakili Puan yang berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Diketahui Puan tak bisa menghadiri sidang lantaran melakukan kunjungan kerja di Prancis. Dalam pidato tersebut, Puan menuliskan beberapa pesan etika politik, salah satunya soal kesiapan menang atau kalah dalam pemilu. Terlebih menurut Puan, pemilu merupakan kompetisi. Oleh sebab itu, Putri Ketua Umum PDIP ini menyebut setiap peserta pemilu harus siap menerima hasilnya. Meski begitu, Puan mengatakan etika politik untuk siap menerima kekalahan dan kemenangan harus disertai dengan etika politik penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Diketahui sebelumnya, rapat paripurna dilaksanakan pada Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir dalam rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya yakni menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Waketum Gerindra Habibur Rahman menilai sebagian besar anggota DPR tidak mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai mayoritas anggota Dewan menganggap pemilu 2024 sudah berakhir
dan hasilnya harus dihormati. Habibur Rahman mengatakan para legislator juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya. Menurutnya tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa 8 bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang menumpuk. Selain itu, Habibur Rahman menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. Hal itulah yang dilihat dari tidak adanya anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota dewan lainnya. Diajukan juga bukan dengan cara melakukan interupsi, kan? Jadi teman-teman yang kemarin interupsi itu saya pikir cuma saling menanggapi saja, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat hari ini, bagian besar teman-teman juga bertempur di dapil masing-masing mengamankan suara pilpres maupun pileg, terutama ya yang belum memasuki rekapitulasi tingkat provinsi. Rata-rata kan finalnya karena di dapil itu finalnya di provinsi. Ya. Karena kan biasanya satu dapil itu beberapa kabupaten atau satu provinsi. Jadi sampai tanggal 20 ya sepertinya energi teman-teman lebih banyak di daerah di provinsi masing-masing. Kemudian juga saya sih melakukan banyak komunikasi berjanji ada teman-teman lintas koalisi, lintas partai. Saya menangkap semangat kawan-kawan ya. Ini boleh jadi subjektif, tapi saya katakan adalah bahwa ya kontestasi kan sudah usai dan ada pemilu Vox Populi suara rakyat, suara kurang rakyat sudah memutuskan. Lalu ada metode quick count yang banyak orang percaya itu sangat valid ya, sehingga kalau soal hasil pemilu, soal proses pemilu sepertinya ya semangat teman-teman menghormati sebagian besar teman-teman. Ya sudahlah, sudah pemilu, sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal teks perbaikan ya, hak angket misalnya perbaikan agar pemilu yang akan datang lebih baik lagi, ya ada yang berpendapat oke, ada yang berpendapat belum diperlukan saat ini. Kenapa? Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat, misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal 8 bulan ini kan bisa masing-masing tadi mungkin bisa dua ini, masing-masing komisi bisa dua undang disahkan gitu kan, atau dalam konteks pengawasan ya mungkin bisa lebih maksimal. Jadi bisa saja nggak perlu angket, tapi dibahas di rapat-rapat bidang pengawasan. Komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu, kami rapat dengan aparat penegak hukum. Saja kan aspirasi masyarakat soal dugaan-dugaan kecurangan bisa disampaikan. Jadi semangat yang saya dapat ya dengan komunikasi interpersonal dengan kawan-kawan kurang lebih seperti itu. Pemilu ini sudah ada pemenang. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Partai Nasdem sempat disorot saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret 2024, sebab partai pimpinan Surya Paloh itu tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket saat rapat tersebut. Padahal partainya tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket.
Hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut. Namun kini Nasdem memberikan sikap yang berbeda terkait pengusulan hak angket ini, di mana mereka justru menggebu untuk mengajukan hak angket, bahkan sampai mengajak parpol pengusung Paslon 02 untuk mendukung hak angket. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Menurut Syahroni, semestinya parpol pengusung Prabowo Gibran tidak takut untuk mendukung pengusungan hak angket apabila tidak terjadi apapun. Ia justru menyebut penolakan hak angket ini menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan Pilpres sewaktu-waktu terbukti. Syahroni pun menyebut komunikasi antar fraksi parpol pendukung hak angket ini terus berlanjut hingga kini. Ia menegaskan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket di DPR sekalipun PDIP sebagai pencetus pertama tidak ikut mengajukan. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung Paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Fraksi Partai Nasdem tidak menyampaikan pendapatnya terkait hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Meskipun bungkam pada saat rapat paripurna, Nasdem ternyata sudah menjalin komunikasi dengan PDIP soal hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari pada Kamis 7 Maret 2024. Ia membeberkan bahwa komunikasi informal pematangan hak angket dengan PDIP sedang berjalan. Taufik menilai PDIP merupakan kunci bergulirnya hak angket DPR. Pasalnya, PDIP merupakan inisiator hak angket. Selain itu, PDIP juga merupakan fraksi terbesar di Senayan. Taufik mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan PDIP terkait hak angket. Ia juga mengatakan bungkamnya Nasdem saat rapat paripurna bukan berarti mereka tidak lagi berkomitmen terhadap usulan hak angket. Menurut Taufik, Nasdem berkomitmen menggunakan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Ia menegaskan meskipun tanpa PDIP, Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu, sebab Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket. Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket. Selain tergabung menjadi oposisi, Caimin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Cawapres nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Dikutip dari tribunnews.com, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Caimin tidak memberikan instruksi untuk mengajukan hak angket. Namun Luluk mengatakan Caimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Pihaknya menilai Caimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak angket. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak angket.
PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Ketua DPR Puan Maharani menuliskan surat di tengah rapat paripurna geger soal pengajuan hak angket pada Selasa 5 Maret silam. Surat itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Puan memimpin rapat paripurna. Dalam surat itu, Puan pun berpesan agar siap kalah di pemilu 2024. Hal tersebut dibacakan oleh Dasko mewakili Puan yang berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Diketahui Puan tak bisa menghadiri sidang lantaran melakukan kunjungan kerja di Prancis. Dalam pidato tersebut, Puan menuliskan beberapa pesan etika politik, salah satunya soal kesiapan menang atau kalah dalam pemilu. Terlebih menurut Puan, pemilu merupakan kompetisi. Oleh sebab itu, Putri Ketua Umum PDIP ini menyebut setiap peserta pemilu harus siap menerima hasilnya. Meski begitu, Puan mengatakan etika politik untuk siap menerima kekalahan dan kemenangan harus disertai dengan etika politik penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Diketahui sebelumnya, rapat paripurna dilaksanakan pada Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir dalam rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya yakni menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Waketum Gerindra Habibur Rahman menilai sebagian besar anggota DPR tidak mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai mayoritas anggota Dewan menganggap pemilu 2024 sudah berakhir dan hasilnya harus dihormati. Habibur Rahman mengatakan para legislator juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya. Menurutnya tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa 8 bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang menumpuk. Selain itu, Habibur Rahman menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. Hal itulah yang dilihat dari tidak adanya anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota Dewan lainnya. Diajukan juga bukan dengan cara melakukan interupsi, kan? Jadi teman-teman yang kemarin interupsi itu saya pikir cuma saling menanggapi saja, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat hari ini, bagian besar teman-teman juga bertempur di dapil masing-masing mengamankan suara pilpres maupun pileg terutama, ya, yang belum memasuki rekapitulasi tingkat provinsi. Rata-rata kan finalnya karena di dapil itu finalnya di provinsi, ya. Karena kan biasanya satu dapil itu beberapa kabupaten atau satu provinsi. Jadi sampai tanggal 20 ya, sepertinya energi teman-teman lebih banyak di daerah, di provinsi masing-masing. Kemudian juga saya sih melakukan banyak komunikasi, berjanji ada teman-teman lintas koalisi, lintas partai
saya menangkap semangat kawan-kawan ya, ini boleh jadi subjektif, tapi saya katakan adalah bahwa ya kontestasi kan sudah usai dan ada pemilu Vox Populi suara rakyat, suara kurang rakyat sudah memutuskan, lalu ada metode yang quick count yang banyak orang percaya itu sangat valid ya, sehingga kalau soal hasil pemilu, proses pemilu sepertinya ya semangat teman-teman menghormati sebagian besar teman-teman ya sudahlah, sudah pemilu, sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal teks perbaikan ya, hak angket misalnya perbaikan agar pemilu yang akan datang lebih baik lagi, ya ada yang berpendapat oke, ada yang berpendapat belum diperlukan saat ini. Kenapa? Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat, misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal 8 bulan ini kan bisa masing-masing tadi mungkin bisa dua ini, masing-masing komisi bisa dua undang disahkan gitu kan, atau dalam konteks pengawasan ya mungkin bisa lebih maksimal. Jadi bisa saja nggak perlu angket, tetapi dibahas di rapat-rapat bidang pengawasan. Komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu, kami rapat dengan aparat penegak hukum. Tentu saja kan aspirasi masyarakat soal dugaan-dugaan kecurangan bisa disampaikan. Jadi semangat yang saya dapat ya dengan komunikasi interpersonal dengan kawan-kawan kurang lebih seperti itu. Pemilu ini sudah ada pemenang. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Partai Nasdem sempat disorot saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret 2024, sebab partai pimpinan Surya Paloh itu tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket saat rapat tersebut. Padahal partainya tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut. Namun kini Nasdem memberikan sikap yang berbeda terkait pengusulan hak angket ini, di mana mereka justru menggebu untuk mengajukan hak angket, bahkan sampai mengajak parpol pengusung Paslon 02 untuk mendukung hak angket. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Menurut Syahroni, semestinya parpol pengusung Prabowo Gibran tidak takut untuk mendukung pengusungan hak angket apabila tidak terjadi apapun. Ia justru menyebut penolakan hak angket ini menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan Pilpres sewaktu-waktu terbukti. Syahroni pun menyebut komunikasi antar fraksi parpol pendukung hak angket ini terus berlanjut hingga kini. Ia menegaskan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket di DPR sekalipun PDIP sebagai pencetus pertama tidak ikut mengajukan. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024.
Dilansir tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Fraksi Partai Nasdem tidak menyampaikan pendapatnya terkait hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Meskipun bungkam pada saat rapat paripurna, Nasdem ternyata sudah menjalin komunikasi dengan PDIP soal hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari pada Kamis 7 Maret 2024. Ia membeberkan bahwa komunikasi informal pematangan hak angket dengan PDIP sedang berjalan. Taufik menilai PDIP merupakan kunci bergulirnya hak angket DPR. Pasalnya, PDIP merupakan inisiator hak angket. Selain itu, PDIP juga merupakan fraksi terbesar di Senayan. Taufik mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan PDIP terkait hak angket. Ia juga mengatakan bungkamnya Nasdem saat rapat paripurna bukan berarti mereka tidak lagi berkomitmen terhadap usulan hak angket. Menurut Taufik, Nasdem berkomitmen menggunakan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Ia menegaskan meskipun tanpa PDIP, Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu, sebab Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket. Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket. Selain tergabung menjadi oposisi, Caimin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Cawapres nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Dikutip dari tribunnews.com, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Caimin tidak memberikan instruksi untuk mengajukan hak angket. Namun Luluk mengatakan Caimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Pihaknya menilai Caimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak angket. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak angket. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan
karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Ketua DPR Puan Maharani menuliskan surat di tengah rapat paripurna geger soal pengajuan hak angket pada Selasa 5 Maret silam. Surat itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Puan memimpin rapat paripurna. Dalam surat itu, Puan pun berpesan agar siap kalah di pemilu 2024. Hal tersebut dibacakan oleh Dasko mewakili Puan yang berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Diketahui Puan tak bisa menghadiri sidang lantaran melakukan kunjungan kerja di Prancis. Dalam pidato tersebut, Puan menuliskan beberapa pesan etika politik, salah satunya soal kesiapan menang atau kalah dalam pemilu. Terlebih menurut Puan, pemilu merupakan kompetisi. Oleh sebab itu, Putri Ketua Umum PDIP ini menyebut setiap peserta pemilu harus siap menerima hasilnya. Meski begitu, Puan mengatakan etika politik untuk siap menerima kekalahan dan kemenangan harus disertai dengan etika politik penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Diketahui sebelumnya, rapat paripurna dilaksanakan pada Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir dalam rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya yakni menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Waketum Gerindra Habibur Rahman menilai sebagian besar anggota DPR tidak mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai mayoritas anggota Dewan menganggap pemilu 2024 sudah berakhir dan hasilnya harus dihormati. Habibur Rahman mengatakan para legislator juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya. Menurutnya tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa 8 bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang menumpuk. Selain itu, Habibur Rahman menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. Hal itulah yang dilihat dari tidak adanya anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota Dewan lainnya. Diajukan juga bukan dengan cara melakukan interupsi, kan jadi teman-teman yang kemarin interupsi saya pikir cuma saling menanggapi saja, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat hari ini, bagian besar teman-teman juga bertempur di dapil masing-masing mengamankan suara pilpres maupun pileg terutama, ya, yang belum memasuki rekapitulasi tingkat provinsi. Rata-rata kan finalnya karena di dapil itu finalnya di provinsi, ya. Karena kan biasanya satu dapil itu beberapa kabupaten atau satu provinsi. Jadi sampai tanggal 20 ya, sepertinya energi teman-teman lebih banyak di daerah, di provinsi masing-masing. Kemudian juga saya sih melakukan banyak komunikasi tadi ada teman-teman lintas koalisi, lintas partai. Saya menangkap semangat kawan-kawan, ya. Ini boleh jadi subjektif, mungkin saya katakan adalah bahwa ya kontestasi kan sudah besar dan ada pemilu vox populi suara rakyat, suara kurang rakyat sudah memutuskan, lalu ada metode quick count yang banyak orang percaya itu sangat valid, ya, sehingga kalau soal hasil pemilu, proses pemilu sepertinya, ya, semangat teman-teman menghormati sebagian besar teman-teman. Ya sudahlah, sudah pemilu, sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal teks perbaikan, ya,
hak angket misalnya untuk perbaikan agar pemilu yang akan datang lebih baik lagi, ya ada yang berpendapat oke, ada yang berpendapat belum diperlukan saat ini. Kenapa? Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat, misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal 8 bulan ini kan bisa masing-masing tadi mungkin bisa dua ini, masing-masing komisi bisa dua undang disahkan gitu kan, atau dalam konteks pengawasan ya mungkin bisa lebih maksimal. Jadi bisa saja nggak perlu angket, tetapi dibahas di rapat-rapat bidang pengawasan. Komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu, kami rapat dengan aparat penegak hukum. Tentu saja kan aspirasi masyarakat soal dugaan-dugaan kecurangan bisa disampaikan. Jadi semangat yang saya dapat ya dengan komunikasi interpersonal dengan kawan-kawan kurang lebih seperti itu. Pemilu ini sudah ada pemenang. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Partai Nasdem sempat disorot saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret 2024, sebab partai pimpinan Surya Paloh itu tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket saat rapat tersebut. Padahal partainya tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut. Namun kini Nasdem memberikan sikap yang berbeda terkait pengusulan hak angket ini, di mana mereka justru menggebu untuk mengajukan hak angket, bahkan sampai mengajak parpol pengusung Paslon 02 untuk mendukung hak angket. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Menurut Syahroni, semestinya parpol pengusung Prabowo Gibran tidak takut untuk mendukung pengusungan hak angket apabila tidak terjadi apapun. Ia justru menyebut penolakan hak angket ini menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan Pilpres sewaktu-waktu terbukti. Syahroni pun menyebut komunikasi antar fraksi parpol pendukung hak angket ini terus berlanjut hingga kini. Ia menegaskan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket di DPR sekalipun PDIP sebagai pencetus pertama tidak ikut mengajukan. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir Tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung Paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh
oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Fraksi Partai Nasdem tidak menyampaikan pendapatnya terkait hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Meskipun bungkam pada saat rapat paripurna, Nasdem ternyata sudah menjalin komunikasi dengan PDIP soal hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari pada Kamis 7 Maret 2024. Ia membeberkan bahwa komunikasi informal pematangan hak angket dengan PDIP sedang berjalan. Taufik menilai PDIP merupakan kunci bergulirnya hak angket DPR. Pasalnya, PDIP merupakan inisiator hak angket. Selain itu, PDIP juga merupakan fraksi terbesar di Senayan. Taufik mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan PDIP terkait hak angket. Ia juga mengatakan bungkamnya Nasdem saat rapat paripurna bukan berarti mereka tidak lagi berkomitmen terhadap usulan hak angket. Menurut Taufik, Nasdem berkomitmen menggunakan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Ia menegaskan meskipun tanpa PDIP, Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu, sebab Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket. Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket. Selain tergabung menjadi oposisi, Caimin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Cawapres nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Dikutip dari Tribunnews.com, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Caimin tidak memberikan instruksi untuk mengajukan hak angket. Namun Luluk mengatakan Caimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Pihaknya menilai Caimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak angket. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak angket. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil.
Ketua DPR Puan Maharani menuliskan surat di tengah rapat paripurna geger soal pengajuan hak angket pada Selasa 5 Maret silam. Surat itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Puan memimpin rapat paripurna. Dalam surat itu, Puan pun berpesan agar siap kalah di pemilu 2024. Hal tersebut dibacakan oleh Dasko mewakili Puan yang berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Diketahui Puan tak bisa menghadiri sidang lantaran melakukan kunjungan kerja di Prancis. Dalam pidato tersebut, Puan menuliskan beberapa pesan etika politik. Salah satunya soal kesiapan menang atau kalah dalam pemilu. Terlebih menurut Puan, pemilu merupakan kompetisi. Oleh sebab itu, Putri Ketua Umum PDIP ini menyebut setiap peserta pemilu harus siap menerima hasilnya. Meski begitu, Puan mengatakan etika politik untuk siap menerima kekalahan dan kemenangan harus disertai dengan etika politik penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Diketahui sebelumnya, rapat paripurna dilaksanakan pada Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir dalam rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya yakni menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Waketum Gerindra Habibur Rahman menilai sebagian besar anggota DPR tidak mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai mayoritas anggota Dewan menganggap pemilu 2024 sudah berakhir dan hasilnya harus dihormati. Habibur Rahman mengatakan para legislator juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya. Menurutnya tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa 8 bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang menumpuk. Selain itu, Habibur Rahman menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. Hal itulah yang dilihat dari tidak adanya anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota Dewan lainnya. Diajukan juga bukan dengan cara melakukan interupsi, kan? Jadi teman-teman yang kemarin interupsi itu saya pikir cuma saling menanggapi saja, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat hari ini, bagian besar teman-teman juga bertempur di dapil masing-masing mengamankan suara pilpres maupun pileg terutama, ya, yang belum memasuki rekapitulasi tingkat provinsi. Rata-rata kan finalnya karena di dapil itu finalnya di provinsi, ya. Karena kan biasanya satu dapil itu beberapa kabupaten atau satu provinsi. Jadi sampai tanggal 20 ya, sepertinya energi teman-teman lebih banyak di daerah, di provinsi masing-masing. Kemudian juga saya sih melakukan banyak komunikasi, berjanji ada teman-teman di koalisi lintas partai. Saya menangkap semangat kawan-kawan, ya. Ini boleh jadi subjektif, mungkin saya katakan adalah bahwa ya kontestasi kan sudah usai dan ada pemilu Vox Populi suara rakyat, suara kurang rakyat sudah memutuskan. Lalu ada metode yang quick count yang banyak orang percaya itu sangat valid, ya. Sehingga kalau soal hasil pemilu, soal proses pemilu sepertinya, ya, semangat teman-teman menghormati sebagian besar teman-teman. Ya sudahlah, sudah pemilu, sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal teks perbaikan, ya, tak akan misalnya perbaikan agar pemilu yang akan datang lebih baik lagi, ya ada yang berpendapat oke, ada yang berpendapat belum diperlukan saat ini. Kenapa? Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat, misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal 8 bulan ini kan bisa masing-masing tadi mungkin bisa duain atau masing-masing komisi bisa dua undang disahkan, gitu kan, atau dalam konteks pengawasan ya mungkin bisa lebih maksimal. Jadi bisa saja nggak perlu angket, tetapi dibahas di rapat bidang pengawasan. Komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu, kami rapat dengan aparat penegak hukum. Tentu saja kan aspirasi masyarakat soal dugaan-dugaan kecurangan bisa disampaikan. Jadi semangat yang saya dapat ya dalam komunikasi interpersonal dengan kawan-kawan kurang lebih seperti itu. Pemilu ini sudah ada pemenang.
PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Partai Nasdem sempat disorot saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret 2024, sebab partai pimpinan Surya Paloh itu tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket saat rapat tersebut. Padahal partainya tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut. Namun kini Nasdem memberikan sikap yang berbeda terkait pengusulan hak angket ini, di mana mereka justru menggebu untuk mengajukan hak angket, bahkan sampai mengajak parpol pengusung Paslon 02 untuk mendukung hak angket. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Menurut Syahroni, semestinya parpol pengusung Prabowo Gibran tidak takut untuk mendukung pengusungan hak angket apabila tidak terjadi apapun. Ia justru menyebut penolakan hak angket ini menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan Pilpres sewaktu-waktu terbukti. Syahroni pun menyebut komunikasi antar fraksi parpol pendukung hak angket ini terus berlanjut hingga kini. Ia menegaskan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket di DPR sekalipun PDIP sebagai pencetus pertama tidak ikut mengajukan. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir Tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung Paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Fraksi Partai Nasdem tidak menyampaikan pendapatnya terkait hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Meskipun bungkam pada saat rapat paripurna, Nasdem ternyata sudah menjalin komunikasi dengan PDIP soal hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari pada Kamis 7 Maret 2024. Ia membeberkan bahwa komunikasi informal pematangan hak angket dengan PDIP sedang berjalan.
Taufik menilai PDIP merupakan kunci bergulirnya hak angket DPR. Pasalnya, PDIP merupakan inisiator hak angket. Selain itu, PDIP juga merupakan fraksi terbesar di Senayan. Taufik mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan PDIP terkait hak angket. Ia juga mengatakan bungkamnya Nasdem saat rapat paripurna bukan berarti mereka tidak lagi berkomitmen terhadap usulan hak angket. Menurut Taufik, Nasdem berkomitmen menggunakan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Ia menegaskan meskipun tanpa PDIP, Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu, sebab Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket. Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket. Selain tergabung menjadi oposisi, Caimin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Cawapres nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Dikutip dari tribunnews.com, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Caimin tidak memberikan instruksi untuk mengajukan hak angket. Namun Luluk mengatakan Caimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Pihaknya menilai Caimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak angket. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak angket. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Ketua DPR Puan Maharani menuliskan surat di tengah rapat paripurna geger soal pengajuan hak angket pada Selasa 5 Maret silam. Surat itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Puan memimpin rapat paripurna. Dalam surat itu, Puan pun berpesan agar siap kalah di pemilu 2024. Hal tersebut dibacakan oleh Dasko mewakili Puan yang berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Diketahui Puan tak bisa menghadiri sidang lantaran melakukan kunjungan kerja di Prancis. Dalam pidato tersebut, Puan menuliskan beberapa pesan etika politik, salah satunya soal kesiapan menang atau kalah dalam pemilu. Terlebih menurut Puan, pemilu merupakan kompetisi. Oleh sebab itu, Putri Ketua Umum PDIP ini menyebut setiap peserta pemilu harus siap menerima hasilnya. Meski begitu, Puan mengatakan etika politik untuk siap menerima kekalahan dan kemenangan harus disertai dengan etika politik penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Diketahui sebelumnya, rapat paripurna dilaksanakan pada Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir dalam rapat lantaran masih berada di
Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya yakni menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Waketum Gerindra Habibur Rahman menilai sebagian besar anggota DPR tidak mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai mayoritas anggota Dewan menganggap pemilu 2024 sudah berakhir dan hasilnya harus dihormati. Habibur Rahman mengatakan para legislator juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya. Menurutnya tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa 8 bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang menumpuk. Selain itu, Habibur Rahman menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. Hal itulah yang dilihat dari tidak adanya anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota dewan lainnya. Diajukan juga bukan dengan cara melakukan interupsi, kan? Jadi teman-teman yang kemarin interupsi saya pikir cuma saling menanggapi saja, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat hari ini, bagian besar teman-teman juga bertempur di dapil masing-masing mengamankan suara pilpres maupun pileg, terutama ya yang belum memasuki rekapitulasi tingkat provinsi. Rata-rata kan finalnya karena di dapil itu finalnya di provinsi. Ya. Karena kan biasanya satu dapil itu beberapa kabupaten atau satu provinsi. Jadi sampai tanggal 20 ya sepertinya teman-teman lebih banyak di daerah di provinsi masing-masing. Kemudian juga saya sih melakukan banyak komunikasi dengan dia dan teman-teman lintas koalisi, lintas partai. Saya menangkap semangat kawan-kawan ya. Ini boleh jadi subjektif, mungkin saya katakan adalah bahwa ya kontestasi kan sudah besar dan ada pemilu populi suara rakyat, suara kurang rakyat sudah memutuskan. Lalu ada metode yang quick count yang banyak orang percaya itu sangat valid ya, sehingga kalau soal hasil pemilu, proses pemilu sepertinya ya semangat teman-teman menghormati sebagian besar teman-teman. Ya sudahlah, sudah pemilu, sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal teks perbaikan ya, hak angket misalnya perbaikan agar pemilu yang akan datang lebih baik lagi, ya ada yang berpendapat oke, ada yang berpendapat belum diperlukan saat ini. Kenapa? Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat, misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal 8 bulan ini kan bisa masing-masing tadi mungkin bisa duain masing-masing komisi bisa undang disahkan gitu kan, atau dalam konteks pengawasan ya mungkin bisa lebih maksimal. Jadi bisa saja nggak perlu angket, tapi dibahas di rapat bidang pengawasan. Komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu, kami rapat dengan aparat penegak hukum. Tentu saja kan aspirasi masyarakat soal dugaan-dugaan kecurangan bisa disampaikan. Jadi semangat yang saya dapat ya dengan komunikasi interpersonal dengan kawan-kawan kurang lebih seperti itu. Pemilu ini sudah ada pemenang. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner,
komunitas hutan kayu dan keragan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Partai Nasdem sempat disorot saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret 2024, sebab partai pimpinan Surya Paloh itu tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket saat rapat tersebut. Padahal partainya tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut. Namun kini Nasdem memberikan sikap yang berbeda terkait pengusulan hak angket ini, di mana mereka justru menggebu untuk mengajukan hak angket, bahkan sampai mengajak parpol pengusung Paslon 02 untuk mendukung hak angket. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Menurut Syahroni, semestinya parpol pengusung Prabowo Gibran tidak takut untuk mendukung pengusungan hak angket apabila tidak terjadi apapun. Ia justru menyebut penolakan hak angket ini menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan Pilpres sewaktu-waktu terbukti. Syahroni pun menyebut komunikasi antar fraksi parpol pendukung hak angket ini terus berlanjut hingga kini. Ia menegaskan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket di DPR sekalipun PDIP sebagai pencetus pertama tidak ikut mengajukan. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung Paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Fraksi Partai Nasdem tidak menyampaikan pendapatnya terkait hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Meskipun bungkam pada saat rapat paripurna, Nasdem ternyata sudah menjalin komunikasi dengan PDIP soal hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari pada Kamis 7 Maret 2024. Ia membeberkan bahwa komunikasi informal pematangan hak angket dengan PDIP sedang berjalan. Taufik menilai PDIP merupakan kunci bergulirnya hak angket DPR. Pasalnya, PDIP merupakan inisiator hak angket. Selain itu, PDIP juga merupakan fraksi terbesar di Senayan. Taufik mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan PDIP terkait hak angket. Ia juga mengatakan bungkamnya Nasdem saat rapat paripurna bukan berarti mereka tidak lagi berkomitmen terhadap usulan hak angket. Menurut Taufik, Nasdem berkomitmen menggunakan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Ia menegaskan meskipun tanpa PDIP, Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu, sebab Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket. Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket. Selain tergabung menjadi oposisi, Caimin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Cawapres nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Dikutip dari tribunnews.com, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Caimin tidak memberikan
instruksi untuk mengajukan hak angket. Namun Luluk mengatakan Caimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Pihaknya menilai Caimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak angket. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak angket. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Ketua DPR Puan Maharani menuliskan surat di tengah rapat paripurna geger soal pengajuan hak angket pada Selasa 5 Maret silam. Surat itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Puan memimpin rapat paripurna. Dalam surat itu, Puan pun berpesan agar siap kalah di pemilu 2024. Hal tersebut dibacakan oleh Dasko mewakili Puan yang berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Diketahui Puan tak bisa menghadiri sidang lantaran melakukan kunjungan kerja di Prancis. Dalam pidato tersebut, Puan menuliskan beberapa pesan etika politik, salah satunya soal kesiapan menang atau kalah dalam pemilu. Terlebih menurut Puan, pemilu merupakan kompetisi. Oleh sebab itu, Putri Ketua Umum PDIP ini menyebut setiap peserta pemilu harus siap menerima hasilnya. Meski begitu, Puan mengatakan etika politik untuk siap menerima kekalahan dan kemenangan harus disertai dengan etika politik penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Diketahui sebelumnya, rapat paripurna dilaksanakan pada Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir dalam rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya yakni menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Waketum Gerindra Habibur Rahman menilai sebagian besar anggota DPR tidak mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai mayoritas anggota Dewan menganggap pemilu 2024 sudah berakhir dan hasilnya harus dihormati. Habibur Rahman mengatakan para legislator juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya. Menurutnya tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa 8 bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang menumpuk. Selain itu, Habibur Rahman menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. Hal itulah yang dilihat dari tidak adanya anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota dewan lainnya. Diajukan juga bukan dengan cara melakukan interupsi, kan jadi
teman-teman yang kemarin interupsi saya pikir cuma saling menanggapi saja ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat hari ini bagian besar teman-teman juga bertempur di dapil masing-masing mengamankan suara pilpres maupun pileg terutama ya yang belum memasuki rekapitulasi tingkat provinsi. Rata-rata kan finalnya karena di dapil itu finalnya di provinsi ya. Karena kan biasanya satu dapil itu beberapa kabupaten atau satu provinsi. Jadi sampai tanggal 20 ya sepertinya energi teman-teman lebih banyak di daerah di provinsi masing-masing. Kemudian juga saya sih melakukan banyak komunikasi tadi ada teman-teman di koalisi lintas partai. Saya menangkap semangat kawan-kawan ya. Ini boleh jadi subjektif, mungkin saya adalah bahwa ya kontestasi kan sudah besar dan ada pemilu populi suara rakyat, suara rakyat sudah memutuskan. Lalu ada metode pernyataan quick count yang banyak orang percaya itu sangat valid ya. Sehingga kalau soal hasil pemilu, proses pemilu sepertinya ya semangat teman-teman menghormati sebagian besar teman-teman. Ya sudahlah, sudah pemilu, sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal teks perbaikan ya, hak angket misalnya perbaikan agar pemilu yang akan datang lebih baik lagi, ya ada yang berpendapat oke, ada yang berpendapat belum diperlukan saat ini. Kenapa? Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat, misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal 8 bulan ini kan bisa masing-masing tadi mungkin bisa dua ini, masing-masing komisi bisa dua undang disahkan gitu kan, atau dalam konteks pengawasan ya mungkin bisa lebih maksimal. Jadi bisa saja nggak perlu angket, tapi dibahas di rapat bidang pengawasan. Komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu, kami rapat dengan aparat penegak hukum. Tentu saja kan aspirasi masyarakat soal dugaan-dugaan kecurangan bisa disampaikan. Jadi semangat yang saya dapat ya dalam komunikasi interpersonal dengan kawan-kawan kurang lebih seperti itu. Pemilu ini sudah ada pemenang. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Partai Nasdem sempat disorot saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret 2024, sebab partai pimpinan Surya Paloh itu tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket saat rapat tersebut. Padahal partainya tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut. Namun kini Nasdem memberikan sikap yang berbeda terkait pengusulan hak angket ini, di mana mereka justru menggebu untuk mengajukan hak angket, bahkan sampai mengajak parpol pengusung paslon 02 untuk mendukung hak angket. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024.
Menurut Syahroni, semestinya parpol pengusung Prabowo Gibran tidak takut untuk mendukung pengusungan hak angket apabila tidak terjadi apapun. Ia justru menyebut penolakan hak angket ini menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan Pilpres sewaktu-waktu terbukti. Syahroni pun menyebut komunikasi antar fraksi parpol pendukung hak angket ini terus berlanjut hingga kini. Ia menegaskan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket di DPR sekalipun PDIP sebagai pencetus pertama tidak ikut mengajukan. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Fraksi Partai Nasdem tidak menyampaikan pendapatnya terkait hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Meskipun bungkam pada saat rapat paripurna, Nasdem ternyata sudah menjalin komunikasi dengan PDIP soal hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari pada Kamis 7 Maret 2024. Ia membeberkan bahwa komunikasi informal pematangan hak angket dengan PDIP sedang berjalan. Taufik menilai PDIP merupakan kunci bergulirnya hak angket DPR. Pasalnya PDIP merupakan inisiator hak angket. Selain itu, PDIP juga merupakan fraksi terbesar di Senayan. Taufik mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan PDIP terkait hak angket. Ia juga mengatakan bungkamnya Nasdem saat rapat paripurna bukan berarti mereka tidak lagi berkomitmen terhadap usulan hak angket. Menurut Taufik, Nasdem berkomitmen menggunakan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Ia menegaskan meskipun tanpa PDIP, Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu, sebab Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket. Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket. Selain tergabung menjadi oposisi, Caimin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Cawapres nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Dikutip dari tribunnews.com, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Caimin tidak memberikan instruksi untuk mengajukan hak angket. Namun Luluk mengatakan Caimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Pihaknya menilai Caimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak angket. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak angket. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga.
Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Ketua DPR Puan Maharani menuliskan surat di tengah rapat paripurna geger soal pengajuan hak angket pada Selasa 5 Maret silam. Surat itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Puan memimpin rapat paripurna. Dalam surat itu, Puan pun berpesan agar siap kalah di pemilu 2024. Hal tersebut dibacakan oleh Dasko mewakili Puan yang berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Diketahui Puan tak bisa menghadiri sidang lantaran melakukan kunjungan kerja di Prancis. Dalam pidato tersebut, Puan menuliskan beberapa pesan etika politik. Salah satunya soal kesiapan menang atau kalah dalam pemilu. Terlebih menurut Puan, pemilu merupakan kompetisi. Oleh sebab itu, Putri Ketua Umum PDIP ini menyebut setiap peserta pemilu harus siap menerima hasilnya. Meski begitu, Puan mengatakan etika politik untuk siap menerima kekalahan dan kemenangan harus disertai dengan etika politik penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Diketahui sebelumnya, rapat paripurna dilaksanakan pada Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir dalam rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya yakni menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Waketum Gerindra Habibur Rahman menilai sebagian besar anggota DPR tidak mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai mayoritas anggota Dewan menganggap pemilu 2024 sudah berakhir dan hasilnya harus dihormati. Habibur Rahman mengatakan para legislator juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya. Menurutnya tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa 8 bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang menumpuk. Selain itu, Habibur Rahman menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. Hal itulah yang dilihat dari tidak adanya anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota dewan lainnya. Diajukan juga bukan dengan cara melakukan interupsi, kan? Jadi teman-teman yang kemarin interupsi saya pikir cuma saling menanggapi saja, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat hari ini, bagian besar teman-teman juga bertempur di dapil masing-masing mengamankan suara pilpres maupun pileg terutama, ya, yang belum memasuki rekapitulasi tingkat provinsi. Rata-rata kan finalnya karena di dapil itu finalnya di provinsi, ya. Karena kan biasanya satu dapil itu beberapa kabupaten atau satu provinsi. Jadi sampai tanggal 20, ya, sepertinya teman-teman lebih banyak di daerah, di provinsi masing-masing. Kemudian juga saya sih melakukan banyak komunikasi, jadi ada teman-teman lintas koalisi, lintas partai. Saya menangkap semangat kawan-kawan, ya. Ini boleh jadi subjektif, tapi saya katakan adalah bahwa ya kontestasi kan sudah besar dan ada pemilu populi suara rakyat, suara kurang.
isu pemilu, proses pemilu sepertinya ya semangat teman-teman menghormati sebagian besar teman-teman. Ya sudahlah, sudah pemilu, sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal konteks perbaikan ya, hak angket misalnya perbaikan agar pemilu yang akan datang lebih baik lagi, ya ada yang berpendapat oke, ada yang berpendapat belum diperlukan saat ini. Kenapa? Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat, misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal 8 bulan ini kan bisa masing-masing akademik mungkin bisa dua ini, masing-masing komisi bisa dua undang disahkan gitu kan, atau dalam konteks pengawasan ya mungkin bisa lebih maksimal. Jadi bisa saja nggak perlu angket, tetapi dibahas di rapat-rapat bidang pengawasan. Komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu, kami rapat dengan aparat penegak hukum. Tentu aja kan aspirasi masyarakat soal dugaan-dugaan kecurangan bisa disampaikan. Jadi semangat yang saya dapat ya dalam komunikasi interpersonal dan kawan-kawan kurang lebih seperti itu. Pemilu ini sudah ada pemenang. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Partai Nasdem sempat disorot saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret 2024, sebab partai pimpinan Surya Paloh itu tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket saat rapat tersebut. Padahal partainya tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut. Namun kini Nasdem memberikan sikap yang berbeda terkait pengusulan hak angket ini, di mana mereka justru menggebu untuk mengajukan hak angket, bahkan sampai mengajak parpol pengusung paslon 02 untuk mendukung hak angket. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Menurut Syahroni, semestinya parpol pengusung Prabowo Gibran tidak takut untuk mendukung pengusungan hak angket apabila tidak terjadi apapun. Ia justru menyebut penolakan hak angket ini menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan Pilpres sewaktu-waktu terbukti. Syahroni pun menyebut komunikasi antar fraksi parpol pendukung hak angket ini terus berlanjut hingga kini. Ia menegaskan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket di DPR sekalipun PDIP sebagai pencetus pertama tidak ikut mengajukan. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir Tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar.
Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Fraksi Partai Nasdem tidak menyampaikan pendapatnya terkait hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Meskipun bungkam pada saat rapat paripurna, Nasdem ternyata sudah menjalin komunikasi dengan PDIP soal hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari pada Kamis 7 Maret 2024. Ia membeberkan bahwa komunikasi informal pematangan hak angket dengan PDIP sedang berjalan. Taufik menilai PDIP merupakan kunci bergulirnya hak angket DPR. Pasalnya PDIP merupakan inisiator hak angket. Selain itu, PDIP juga merupakan fraksi terbesar di Senayan. Taufik mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan PDIP terkait hak angket. Ia juga mengatakan bungkamnya Nasdem saat rapat paripurna bukan berarti mereka tidak lagi berkomitmen terhadap usulan hak angket. Menurut Taufik, Nasdem berkomitmen menggunakan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Ia menegaskan meskipun tanpa PDIP, Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu, sebab Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket. Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket. Selain tergabung menjadi oposisi, Caimin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Cawapres nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Dikutip dari Tribunnews.com, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Caimin tidak memberikan instruksi untuk mengajukan hak angket. Namun Luluk mengatakan Caimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Pihaknya menilai Caimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak angket. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak angket. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki
bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Ketua DPR Puan Maharani menuliskan surat di tengah rapat paripurna geger soal pengajuan hak angket pada Selasa 5 Maret silam. Surat itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Puan memimpin rapat paripurna. Dalam surat itu, Puan pun berpesan agar siap kalah di pemilu 2024. Hal tersebut dibacakan oleh Dasko mewakili Puan yang berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Diketahui Puan tak bisa menghadiri sidang lantaran melakukan kunjungan kerja di Prancis. Dalam pidato tersebut, Puan menuliskan beberapa pesan etika politik. Salah satunya soal kesiapan menang atau kalah dalam pemilu. Terlebih menurut Puan, pemilu merupakan kompetisi. Oleh sebab itu, Putri Ketua Umum PDIP ini menyebut setiap peserta pemilu harus siap menerima hasilnya. Meski begitu, Puan mengatakan etika politik untuk siap menerima kekalahan dan kemenangan harus disertai dengan etika politik penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Diketahui sebelumnya, rapat paripurna dilaksanakan pada Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir dalam rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya yakni menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Waketum Gerindra Habibur Rahman menilai sebagian besar anggota DPR tidak mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai mayoritas anggota Dewan menganggap pemilu 2024 sudah berakhir dan hasilnya harus dihormati. Habibur Rahman mengatakan para legislator juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya. Menurutnya tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa 8 bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang menumpuk. Selain itu, Habibur Rahman menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. Hal itulah yang dilihat dari tidak adanya anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota dewan lainnya. Diajukan juga bukan dengan cara melakukan interupsi, kan? Jadi teman-teman yang kemarin interupsi saya pikir cuma saling menanggapi saja, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat hari ini, bagian besar teman-teman juga bertempur di dapil masing-masing mengamankan suara pilpres maupun pileg terutama, ya, yang belum memasuki rekapitulasi tingkat provinsi. Rata-rata kan finalnya karena di dapil itu finalnya di provinsi, ya. Karena kan biasanya satu dapil itu beberapa kabupaten atau satu provinsi. Jadi sampai tanggal 20 ya, sepertinya teman-teman lebih banyak di daerah, di provinsi masing-masing. Kemudian juga saya sih melakukan banyak komunikasi, berjanji ada teman-teman di koalisi lintas partai. Saya menangkap semangat kawan-kawan, ya. Ini boleh jadi subjektif, tapi saya adalah bahwa ya kontestasi kan sudah besar dan ada pemilu vox populi suara rakyat, suara Tuhan. Rakyat sudah memutuskan, lalu ada metode yang quick count yang banyak orang percaya itu sangat valid, ya. Sehingga kalau soal hasil pemilu, soal proses pemilu sepertinya, ya, semangat teman-teman menghormati sebagian besar teman-teman. Ya sudahlah, sudah pemilu, sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal konteks perbaikan, ya, hak angket misalnya perbaikan agar pemilu yang akan datang lebih baik lagi, ya ada yang berpendapat oke, ada yang berpendapat belum diperlukan saat ini. Kenapa? Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat, misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal 8 bulan ini kan bisa masing-masing tadi mungkin bisa dua ini, masing-masing komisi bisa dua undang disahkan, gitu kan, atau dalam konteks pengawasan, ya, mungkin bisa lebih maksimal. Jadi bisa saja nggak perlu angket, tetapi dibahas di rapat-rapat bidang pengawasan.
Komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu, kami rapat dengan aparat penegak hukum. Kita jangan aspirasi masyarakat soal dugaan kecurangan bisa disampaikan. Jadi semangat yang saya dapat ya dalam komunikasi interpersonal ya kawan-kawan kurang lebih seperti itu. Pemilu ini sudah ada pemenang. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Partai Nasdem sempat disorot saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret 2024, sebab partai pimpinan Surya Paloh itu tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket saat rapat tersebut. Padahal partainya tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut. Namun kini Nasdem memberikan sikap yang berbeda terkait pengusulan hak angket ini, di mana mereka justru menggebu untuk mengajukan hak angket, bahkan sampai mengajak parpol pengusung Paslon 02 untuk mendukung hak angket. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Menurut Syahroni, semestinya parpol pengusung Prabowo Gibran tidak takut untuk mendukung pengusungan hak angket apabila tidak terjadi apapun. Ia justru menyebut penolakan hak angket ini menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan Pilpres sewaktu-waktu terbukti. Syahroni pun menyebut komunikasi antar fraksi parpol pendukung hak angket ini terus berlanjut hingga kini. Ia menegaskan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket di DPR sekalipun PDIP sebagai pencetus pertama tidak ikut mengajukan. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir Tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung Paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Fraksi Partai Nasdem tidak menyampaikan pendapatnya terkait hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Meskipun bungkam pada saat rapat paripurna, Nasdem ternyata sudah menjalin komunikasi dengan PDIP soal hak angket.
Pernyataan itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari pada Kamis 7 Maret 2024. Ia membeberkan bahwa komunikasi informal pematangan hak angket dengan PDIP sedang berjalan. Taufik menilai PDIP merupakan kunci bergulirnya hak angket DPR. Pasalnya, PDIP merupakan inisiator hak angket. Selain itu, PDIP juga merupakan fraksi terbesar di Senayan. Taufik mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan PDIP terkait hak angket. Ia juga mengatakan bungkamnya Nasdem saat rapat paripurna bukan berarti mereka tidak lagi berkomitmen terhadap usulan hak angket. Menurut Taufik, Nasdem berkomitmen menggunakan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Ia menegaskan meskipun tanpa PDIP, Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu, sebab Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket. Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket. Selain tergabung menjadi oposisi, Caimin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Cawapres nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Dikutip dari Tribunnews.com, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Caimin tidak memberikan instruksi untuk mengajukan hak angket. Namun Luluk mengatakan Caimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Pihaknya menilai Caimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak angket. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak angket. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Ketua DPR Puan Maharani menuliskan surat di tengah rapat paripurna geger soal pengajuan hak angket pada Selasa 5 Maret silam. Surat itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Puan memimpin rapat paripurna. Dalam surat itu, Puan pun berpesan agar siap kalah di pemilu 2024. Hal tersebut dibacakan oleh Dasko mewakili Puan yang berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Diketahui Puan tak bisa menghadiri sidang lantaran melakukan kunjungan kerja di Prancis. Dalam pidato tersebut, Puan menuliskan beberapa pesan etika politik, salah satunya soal kesiapan menang atau kalah dalam pemilu. Terlebih menurut Puan, pemilu merupakan kompetisi. Oleh sebab itu, Putri Ketua Umum PDIP ini menyebut setiap peserta pemilu harus siap menerima hasilnya. Meski begitu, Puan mengatakan etika politik
politik untuk siap menerima kekalahan dan kemenangan harus disertai dengan etika politik penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Diketahui sebelumnya, rapat paripurna dilaksanakan pada Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir dalam rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya yakni menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Waketum Gerindra Habibur Rahman menilai sebagian besar anggota DPR tidak mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai mayoritas anggota Dewan menganggap pemilu 2024 sudah berakhir dan hasilnya harus dihormati. Habibur Rahman mengatakan para legislator juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya. Menurutnya tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa 8 bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang menumpuk. Selain itu, Habibur Rahman menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. Hal itulah yang dilihat dari tidak adanya anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota Dewan lainnya. Diajukan juga bukan dengan cara melakukan instruksi, kan? Jadi teman-teman yang kemarin instruksi saya pikir cuma saling menanggapi saja, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat hari ini, bagian besar teman-teman juga bertempur di dapil masing-masing mengamankan suara pilpres maupun pileg terutama, ya, yang belum memasuki rekapitulasi tingkat provinsi. Rata-rata kan finalnya karena di dapil itu finalnya di provinsi, ya. Karena kan biasanya satu dapil itu beberapa kabupaten atau satu provinsi. Jadi sampai tanggal 20 ya, sepertinya energi teman-teman lebih banyak di daerah, di provinsi masing-masing. Kemudian juga saya sih melakukan banyak komunikasi berjanji ya teman-teman lintas koalisi, lintas partai. Saya menangkap semangat kawan-kawan, ya. Ini boleh jadi subjektif, mungkin saya adalah bahwa ya kontestasi kan sudah selesai dan ada pemilu Vox Populi suara rakyat, suara kurang rakyat sudah memutuskan. Lalu ada metode yang quick count yang banyak orang percaya itu sangat valid, ya. Sehingga kalau soal hasil pemilu, soal proses pemilu sepertinya, ya, semangat teman-teman menghormati sebagian besar teman-teman. Ya sudahlah, sudah pemilu, sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal teks perbaikan, ya, hak angket misalnya perbaikan agar pemilu yang akan datang lebih baik lagi, ya ada yang berpendapat oke, ada yang berpendapat belum diperlukan saat ini. Kenapa? Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat, misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal 8 bulan ini kan bisa masing-masing tadi mungkin bisa dua ini, masing-masing komisi bisa dua undang disahkan, gitu kan, atau dalam konteks pengawasan ya mungkin bisa lebih maksimal. Jadi bisa saja nggak perlu angket, tetapi dibahas di rapat-rapat bidang pengawasan. Komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu, kami rapat dengan aparat penegak hukum. Tentu saja kan aspirasi masyarakat soal dugaan-dugaan kecurangan bisa disampaikan. Jadi semangat yang saya dapat ya dalam komunikasi interpersonal dengan kawan-kawan kurang lebih seperti itu. Pemilu ini sudah ada pemenang. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan
karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Partai Nasdem sempat disorot saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret 2024, sebab partai pimpinan Surya Paloh itu tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket saat rapat tersebut. Padahal partainya tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut. Namun kini Nasdem memberikan sikap yang berbeda terkait pengusulan hak angket ini, di mana mereka justru menggebu untuk mengajukan hak angket, bahkan sampai mengajak parpol pengusung paslon 02 untuk mendukung hak angket. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Menurut Syahroni, semestinya parpol pengusung Prabowo Gibran tidak takut untuk mendukung pengusungan hak angket apabila tidak terjadi apapun. Ia justru menyebut penolakan hak angket ini menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan Pilpres sewaktu-waktu terbukti. Syahroni pun menyebut komunikasi antar fraksi parpol pendukung hak angket ini terus berlanjut hingga kini. Ia menegaskan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket di DPR sekalipun PDIP sebagai pencetus pertama tidak ikut mengajukan. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Fraksi Partai Nasdem tidak menyampaikan pendapatnya terkait hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Meskipun bungkam pada saat rapat paripurna, Nasdem ternyata sudah menjalin komunikasi dengan PDIP soal hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari pada Kamis 7 Maret 2024. Ia membeberkan bahwa komunikasi informal pematangan hak angket dengan PDIP sedang berjalan. Taufik menilai PDIP merupakan kunci bergulirnya hak angket DPR. Pasalnya, PDIP merupakan inisiator hak angket. Selain itu, PDIP juga merupakan fraksi terbesar di Senayan. Taufik mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan PDIP terkait hak angket. Ia juga mengatakan bungkamnya Nasdem saat rapat paripurna bukan berarti mereka tidak lagi berkomitmen terhadap usulan hak angket. Menurut Taufik, Nasdem berkomitmen menggunakan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Ia menegaskan meskipun tanpa PDIP, Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu, sebab Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket.
Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket. Selain tergabung menjadi oposisi, Caimin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Cawapres nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Dikutip dari tribunnews.com, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Caimin tidak memberikan instruksi untuk mengajukan hak angket. Namun Luluk mengatakan Caimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Pihaknya menilai Caimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak angket. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak angket. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Ketua DPR Puan Maharani menuliskan surat di tengah rapat paripurna geger soal pengajuan hak angket pada Selasa 5 Maret silam. Surat itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Puan memimpin rapat paripurna. Dalam surat itu, Puan pun berpesan agar siap kalah di pemilu 2024. Hal tersebut dibacakan oleh Dasko mewakili Puan yang berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Diketahui Puan tak bisa menghadiri sidang lantaran melakukan kunjungan kerja di Prancis. Dalam pidato tersebut, Puan menuliskan beberapa pesan etika politik, salah satunya soal kesiapan menang atau kalah dalam pemilu. Terlebih menurut Puan, pemilu merupakan kompetisi. Oleh sebab itu, Putri Ketua Umum PDIP ini menyebut setiap peserta pemilu harus siap menerima hasilnya. Meski begitu, Puan mengatakan etika politik untuk siap menerima kekalahan dan kemenangan harus disertai dengan etika politik penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Diketahui sebelumnya, rapat paripurna dilaksanakan pada Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir dalam rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya yakni menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Waketum Gerindra Habibur Rahman menilai sebagian besar anggota DPR tidak mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai mayoritas anggota Dewan menganggap pemilu 2024 sudah berakhir
dan hasilnya harus dihormati. Habibur Rahman mengatakan para legislator juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya. Menurutnya tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa 8 bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang menumpuk. Selain itu, Habibur Rahman menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. Hal itulah yang dilihat dari tidak adanya anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota dewan lainnya. Diajukan juga bukan dengan cara melakukan interupsi, kan? Jadi teman-teman yang kemarin interupsi itu saya pikir cuma saling menanggapi saja, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat hari ini, bagian besar teman-teman juga bertempur di dapil masing-masing mengamankan suara pilpres maupun pileg terutama, ya, yang belum memasuki rekapitulasi tingkat provinsi. Katakan finalnya karena di dapil itu finalnya di provinsi, ya. Karena kan biasanya satu dapil itu beberapa kabupaten atau satu provinsi. Jadi sampai tanggal 20 ya, sepertinya energi teman-teman lebih banyak di daerah, di provinsi masing-masing. Kemudian juga saya sih melakukan banyak komunikasi, berjanji ada teman-teman lintas koalisi, lintas partai. Saya menangkap semangat kawan-kawan, ya. Ini boleh jadi subjektif, tapi saya katakan adalah bahwa ya kontestasi kan sudah usai dan ada pemilu Vox Populi suara rakyat, suara kurang rakyat sudah memutuskan. Lalu ada metode yang quick count yang banyak orang percaya itu sangat valid, ya. Sehingga kalau soal hasil pemilu, proses pemilu sepertinya, ya, semangat teman-teman menghormati sebagian besar teman-teman. Ya sudahlah, sudah pemilu, sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal teks perbaikan, ya, hak angket misalnya perbaikan agar pemilu yang akan datang lebih baik lagi, ya ada yang berpendapat oke, ada yang berpendapat belum diperlukan saat ini. Kenapa? Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat, misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal 8 bulan ini kan bisa masing-masing tadi mungkin bisa dua ini, masing-masing komisi bisa dua undang disahkan, gitu kan, atau dalam konteks pengawasan ya mungkin bisa lebih maksimal. Jadi bisa saja nggak perlu angket, tetapi dibahas di rapat-rapat bidang pengawasan. Komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu, kami rapat dengan aparat penegak hukum. Tentu saja kan aspirasi masyarakat soal dugaan-dugaan kecurangan bisa disampaikan. Jadi semangat yang saya dapat, ya, dengan komunikasi interpersonal dengan kawan-kawan kurang lebih seperti itu. Pemilu ini sudah ada pemenang. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Partai Nasdem sempat disorot saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret 2024, sebab partai pimpinan Surya Paloh itu tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket saat rapat tersebut. Padahal partainya tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket.
Hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut. Namun kini Nasdem memberikan sikap yang berbeda terkait pengusulan hak angket ini, di mana mereka justru menggebu untuk mengajukan hak angket, bahkan sampai mengajak parpol pengusung Paslon 02 untuk mendukung hak angket. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Menurut Syahroni, semestinya parpol pengusung Prabowo Gibran tidak takut untuk mendukung pengusungan hak angket apabila tidak terjadi apapun. Ia justru menyebut penolakan hak angket ini menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan Pilpres sewaktu-waktu terbukti. Syahroni pun menyebut komunikasi antar fraksi parpol pendukung hak angket ini terus berlanjut hingga kini. Ia menegaskan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket di DPR sekalipun PDIP sebagai pencetus pertama tidak ikut mengajukan. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung Paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Fraksi Partai Nasdem tidak menyampaikan pendapatnya terkait hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Meskipun bungkam pada saat rapat paripurna, Nasdem ternyata sudah menjalin komunikasi dengan PDIP soal hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari pada Kamis 7 Maret 2024. Ia membeberkan bahwa komunikasi informal pematangan hak angket dengan PDIP sedang berjalan. Taufik menilai PDIP merupakan kunci bergulirnya hak angket DPR. Pasalnya, PDIP merupakan inisiator hak angket. Selain itu, PDIP juga merupakan fraksi terbesar di Senayan. Taufik mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan PDIP terkait hak angket. Ia juga mengatakan bungkamnya Nasdem saat rapat paripurna bukan berarti mereka tidak lagi berkomitmen terhadap usulan hak angket. Menurut Taufik, Nasdem berkomitmen menggunakan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Ia menegaskan meskipun tanpa PDIP, Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu, sebab Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket. Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket. Selain tergabung menjadi oposisi, Caimin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Cawapres nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Dikutip dari tribunnews.com, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Caimin tidak memberikan instruksi untuk mengajukan hak angket. Namun Luluk mengatakan Caimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Pihaknya menilai Caimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak angket. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak angket.
PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Ketua DPR Puan Maharani menuliskan surat di tengah rapat paripurna geger soal pengajuan hak angket pada Selasa 5 Maret silam. Surat itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Puan memimpin rapat paripurna. Dalam surat itu, Puan pun berpesan agar siap kalah di pemilu 2024. Hal tersebut dibacakan oleh Dasko mewakili Puan yang berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Diketahui Puan tak bisa menghadiri sidang lantaran melakukan kunjungan kerja di Prancis. Dalam pidato tersebut, Puan menuliskan beberapa pesan etika politik, salah satunya soal kesiapan menang atau kalah dalam pemilu. Terlebih menurut Puan, pemilu merupakan kompetisi. Oleh sebab itu, Putri Ketua Umum PDIP ini menyebut setiap peserta pemilu harus siap menerima hasilnya. Meski begitu, Puan mengatakan etika politik untuk siap menerima kekalahan dan kemenangan harus disertai dengan etika politik penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Diketahui sebelumnya, rapat paripurna dilaksanakan pada Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir dalam rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya yakni menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Waketum Gerindra Habibur Rahman menilai sebagian besar anggota DPR tidak mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai mayoritas anggota Dewan menganggap pemilu 2024 sudah berakhir dan hasilnya harus dihormati. Habibur Rahman mengatakan para legislator juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya. Menurutnya tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa 8 bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang menumpuk. Selain itu, Habibur Rahman menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. Hal itulah yang dilihat dari tidak adanya anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota dewan lainnya. Diajukan juga bukan dengan cara melakukan instruksi, kan? Jadi teman-teman yang kemarin instruksi saya pikir cuma saling menanggapi saja, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat hari ini, bagian besar teman-teman juga bertempur di dapil masing-masing mengamankan suara pilpres maupun pileg terutama, ya, yang belum memasuki rekapitulasi tingkat provinsi. Rata-rata kan finalnya karena di dapil itu finalnya di provinsi, ya. Karena kan biasanya satu dapil itu beberapa kabupaten atau satu provinsi. Jadi sampai tanggal 20 ya, sepertinya teman-teman lebih banyak di daerah, di provinsi masing-masing. Kemudian juga saya sih melakukan banyak komunikasi. Tadi ada teman-teman lintas koalisi, lintas partai,
saya menangkap semangat kawan-kawan ya, ini boleh jadi subjektif, tapi saya katakan adalah bahwa ya kontestasi kan sudah usai dan ada pemilu Vox Populi suara rakyat, suara Tuhan, rakyat sudah memutuskan. Lalu ada metode yang quick count yang banyak orang percaya itu sangat valid ya, sehingga kalau soal hasil pemilu, soal proses pemilu sepertinya ya semangat teman-teman menghormati sebagian besar teman-teman. Ya sudahlah, sudah pemilu, sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal teks perbaikan ya, hak angket misalnya perbaikan agar pemilu yang akan datang lebih baik lagi, ya ada yang berpendapat oke, ada yang berpendapat belum diperlukan saat ini. Kenapa? Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat, misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal 8 bulan ini kan bisa masing-masing AKD mungkin bisa dua ini, atau masing-masing komisi bisa dua undang disahkan gitu kan, atau dalam konteks pengawasan ya mungkin bisa lebih maksimal. Jadi bisa saja nggak perlu angket, tetapi dibahas di rapat dan pengawasan. Komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu, kami rapat dengan aparat penegak hukum. Kita jangan aspirasi masyarakat soal dugaan-dugaan kecurangan bisa disampaikan. Jadi semangat yang saya dapat ya dalam komunikasi interpersonal dengan kawan-kawan kurang lebih seperti itu. Pemilu ini sudah ada pemenang. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Partai Nasdem sempat disorot saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret 2024, sebab partai pimpinan Surya Paloh itu tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket saat rapat tersebut. Padahal partainya tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut. Namun kini Nasdem memberikan sikap yang berbeda terkait pengusulan hak angket ini, di mana mereka justru menggebu untuk mengajukan hak angket, bahkan sampai mengajak parpol pengusung Paslon 02 untuk mendukung hak angket. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Menurut Syahroni, semestinya parpol pengusung Prabowo Gibran tidak takut untuk mendukung pengusungan hak angket apabila tidak terjadi apapun. Ia justru menyebut penolakan hak angket ini menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan Pilpres sewaktu-waktu terbukti. Syahroni pun menyebut komunikasi antar fraksi parpol pendukung hak angket ini terus berlanjut hingga kini. Ia menegaskan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket di DPR sekalipun PDIP sebagai pencetus pertama tidak ikut mengajukan. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024.
Dilansir tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Fraksi Partai Nasdem tidak menyampaikan pendapatnya terkait hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Meskipun bungkam pada saat rapat paripurna, Nasdem ternyata sudah menjalin komunikasi dengan PDIP soal hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari pada Kamis 7 Maret 2024. Ia membeberkan bahwa komunikasi informal pematangan hak angket dengan PDIP sedang berjalan. Taufik menilai PDIP merupakan kunci bergulirnya hak angket DPR. Pasalnya PDIP merupakan inisiator hak angket. Selain itu, PDIP juga merupakan fraksi terbesar di Senayan. Taufik mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan PDIP terkait hak angket. Ia juga mengatakan bungkamnya Nasdem saat rapat paripurna bukan berarti mereka tidak lagi berkomitmen terhadap usulan hak angket. Menurut Taufik, Nasdem berkomitmen menggunakan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Ia menegaskan meskipun tanpa PDIP, Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu, sebab Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket. Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket. Selain tergabung menjadi oposisi, Caimin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Cawapres nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Dikutip dari tribunnews.com, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Caimin tidak memberikan instruksi untuk mengajukan hak angket. Namun Luluk mengatakan Caimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Pihaknya menilai Caimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak angket. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak angket. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan
bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Ketua DPR Puan Maharani menuliskan surat di tengah rapat paripurna geger soal pengajuan hak angket pada Selasa 5 Maret silam. Surat itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Puan memimpin rapat paripurna. Dalam surat itu, Puan pun berpesan agar siap kalah di pemilu 2024. Hal tersebut dibacakan oleh Dasko mewakili Puan yang berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Diketahui Puan tak bisa menghadiri sidang lantaran melakukan kunjungan kerja di Prancis. Dalam pidato tersebut, Puan menuliskan beberapa pesan etika politik, salah satunya soal kesiapan menang atau kalah dalam pemilu. Terlebih menurut Puan, pemilu merupakan kompetisi. Oleh sebab itu, Putri Ketua Umum PDIP ini menyebut setiap peserta pemilu harus siap menerima hasilnya. Meski begitu, Puan mengatakan etika politik untuk siap menerima kekalahan dan kemenangan harus disertai dengan etika politik penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Diketahui sebelumnya, rapat paripurna dilaksanakan pada Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir dalam rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya yakni menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Waketum Gerindra Habibur Rahman menilai sebagian besar anggota DPR tidak mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai mayoritas anggota Dewan menganggap pemilu 2024 sudah berakhir dan hasilnya harus dihormati. Habibur Rahman mengatakan para legislator juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya. Menurutnya tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa 8 bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang menumpuk. Selain itu, Habibur Rahman menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. Hal itulah yang dilihat dari tidak adanya anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota dewan lainnya. Diajukan juga bukan dengan cara melakukan interupsi, kan? Jadi teman-teman yang kemarin interupsi itu saya pikir cuma saling menanggapi saja, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat hari ini, bagian besar teman-teman juga bertempur di dapil masing-masing mengamankan suara pilpres maupun pileg terutama, ya, yang belum memasuki rekapitulasi tingkat provinsi. Katakan finalnya, karena di dapil itu finalnya di provinsi, ya. Karena kan biasanya satu dapil itu beberapa kabupaten atau satu provinsi. Jadi sampai tanggal 20 ya, sepertinya teman-teman lebih banyak di daerah, di provinsi masing-masing. Kemudian juga saya sih melakukan banyak komunikasi, jadi ada teman-teman lintas koalisi, lintas partai. Saya menangkap semangat kawan-kawan, ya. Ini boleh jadi subjektif, tapi sekarang adalah bahwa ya kontestasi kan sudah besar dan ada pemilu populi suara rakyat, suara rakyat sudah memutuskan. Lalu ada metode quick count yang banyak orang percaya itu sangat valid, ya. Sehingga kalau soal hasil pemilu, proses pemilu sepertinya, ya, semangat teman-teman menghormati sebagian besar teman-teman. Ya sudahlah, sudah pemilu, sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal teks perbaikan, ya,
hak angket misalnya untuk perbaikan agar pemilu yang akan datang lebih baik lagi, ya ada yang berpendapat oke, ada yang berpendapat belum diperlukan saat ini. Kenapa? Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat, misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal 8 bulan ini kan bisa masing-masing tadi mungkin bisa dua ini, masing-masing komisi bisa dua undang disahkan gitu kan, atau dalam konteks pengawasan ya mungkin bisa lebih maksimal. Jadi bisa saja nggak perlu angket, tetapi dibahas di rapat-rapat bidang pengawasan. Komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu, kami rapat dengan aparat penegak hukum. Tentu saja kan aspirasi masyarakat soal dugaan-dugaan kecurangan bisa disampaikan. Jadi semangat yang saya dapat ya dalam komunikasi interpersonal yang tahun-tahun kurang lebih seperti itu. Pemilu ini sudah ada pemenang. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Partai Nasdem sempat disorot saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret 2024, sebab partai pimpinan Surya Paloh itu tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket saat rapat tersebut. Padahal partainya tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut. Namun kini Nasdem memberikan sikap yang berbeda terkait pengusulan hak angket ini, di mana mereka justru menggebu untuk mengajukan hak angket, bahkan sampai mengajak parpol pengusung paslon 02 untuk mendukung hak angket. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Menurut Syahroni, semestinya parpol pengusung Prabowo Gibran tidak takut untuk mendukung pengusungan hak angket apabila tidak terjadi apapun. Ia justru menyebut penolakan hak angket ini menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan Pilpres sewaktu-waktu terbukti. Syahroni pun menyebut komunikasi antar fraksi parpol pendukung hak angket ini terus berlanjut hingga kini. Ia menegaskan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket di DPR sekalipun PDIP sebagai pencetus pertama tidak ikut mengajukan. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir Tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh
oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Fraksi Partai Nasdem tidak menyampaikan pendapatnya terkait hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Meskipun bungkam pada saat rapat paripurna, Nasdem ternyata sudah menjalin komunikasi dengan PDIP soal hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari pada Kamis 7 Maret 2024. Ia membeberkan bahwa komunikasi informal pematangan hak angket dengan PDIP sedang berjalan. Taufik menilai PDIP merupakan kunci bergulirnya hak angket DPR. Pasalnya PDIP merupakan inisiator hak angket. Selain itu, PDIP juga merupakan fraksi terbesar di Senayan. Taufik mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan PDIP terkait hak angket. Ia juga mengatakan bungkamnya Nasdem saat rapat paripurna bukan berarti mereka tidak lagi berkomitmen terhadap usulan hak angket. Menurut Taufik, Nasdem berkomitmen menggunakan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Ia menegaskan meskipun tanpa PDIP, Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu, sebab Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket. Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket.